Di tempat tersembunyi, Zixuan dan Di Xiaojiang sedang duduk bersila berhadapan. Ketika energi dalam Zixuan menyerang tubuh Di Xiaojiang, aliran udara abu-abu terus melonjak. Di bawah energi kematian yang sangat besar, bahkan Chen Ye dan tiga lainnya tidak dapat menghadapinya dengan aman. Setelah mengisolasinya dengan Istana Kaisar Kuno, kekuatan energi kematian diisolasi dari luar. 4 kekuatan super. Melihat Di Xiaojiang, Chen Ye bergumam pelan, jika aura kematian yang begitu agung menyebar, semua makhluk hidup di tanah dengan radius ratusan mil akan mati tanpa tempat pemakaman pada dasarnya dapat bertahan hidup seperti orang normal di dalam tubuh. Tuan, jika kita bisa menggunakan masalah ini untuk benar-benar membawa klan Kaisar ke pihak kita, akan menjadi hal yang baik untuk melawan Istana Kaisar jahat di masa depan, kata Lily. Aku ingin, tapi aku khawatir itu tidak semudah itu. Tentu saja, Tian Xian mengatakan bahwa ada beberapa kekuatan besar di wilayah tengah yang menahan Istana Kaisar jahat, tetapi apa yang disebut pengekangan jelas tidak ditujukan untuk menghancurkan Istana Kaisar jahat seperti yang dilakukan Kaisar Kuno. Pengekangan mereka lebih untuk pertimbangan mereka sendiri. Chen Ye sendiri juga mengatakan bahwa, secara umum, kekuatan yang kuat seperti keluarga Di tidak mungkin menjadi pendukung orang lain. Namun, tidak ada yang absolut di dunia ini. Keluarga Kaisar tidak boleh menjadi sekutu Istana Kaisar jahat, tapi itu juga mungkin. Keempat negara adidaya dapat bersatu untuk membendung Istana Kaisar jahat saat ini. Di masa depan, jika mereka bersatu, mereka juga dapat mencapai transendensi. Mendengar percakapan keduanya, Xuan Yu bergumam kita tidak bersama, kakak ipar Chen Ye, kita hanya memanfaatkan satu sama lain. Apa yang harus kita lakukan jika kita terjerat dalam hal ini? Chen Ye dan Zhao Li mau tidak mau melihat Xuan Yu bersama-sama. Mereka benar-benar pintar dan bingung sejenak. Selama 4 negara adidaya tidak menjadi sekutu Istana Kaisar jahat, ketika hari itu tiba, mereka tidak punya pilihan selain membuat pilihan demi stabilitas mereka sendiri, dan itu sudah cukup. Xuan Yu, terima kasih. Chen Ye tertawa. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, apa yang kamu syukuri. Chen Ye dan Zhao Li tercengang. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah 3 hari penuh, energi kematian yang menyebar dari tubuh Di Xiaojiang berangsur-angsur melemah. Semakin banyak energi kematian yang diserap, wajah Zixuan menjadi abu-abu pada saat ini orang untuk merasakan vitalitasnya. Chen Ye tidak mengkhawatirkan hal ini. Belum lagi Zixuan pernah meminum pil misterius kehidupan dan kematian. Dia sudah bisa memurnikan dan menyerap energi kematian untuk membubarkannya. Bagaimanapun, Zixuan diserap secara paksa, yang berbeda dengan turunan Di Xiaojiang karena obsesinya. Yang terakhir adalah lumpur dan tidak menyebar. Pada saat tertentu, ketika semua energi kematian yang seharusnya keluar-keluar, aura kuat yang tampaknya telah ditekan selama bertahun-tahun meledak dengan gila-gilaan dari tubuh Di Xiaojiang penanaman. Dibandingkan dengan Zixuan, kekuatan Di Xiaojiang masih sedikit lebih buruk, tetapi terlihat juga fondasi keluarga Di dan keunggulan Di Xiaojiang sendiri. Setelah beberapa saat, semua nafas mengalir kembali seperti air pasang, dan Di Xiaojiang langsung membuka matanya. Setelah melihat sekilas, Di Xiaojiang segera datang ke tempat Chen Ye dan yang lainnya berada. Merasakan isolasi yang kuat dari Istana Kaisar Kuno, matanya terkejut dan dengan cepat melesat keluar. Kamu benar-benar Chen Ye. Bagaimana membuktikan bahwa kamu adalah Chen Ye? Di Xiaojiang berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum tipis dan berkata saya pikir jika musuhnya adalah Istana Kaisar jahat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau diberi nama Chen Ye, dan tidak ada yang mau berpura-pura memanggil Chen Ye, putra Kaisar. Katakan padaku, bagaimana aku bisa membuktikannya? Di Xiaojiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, perlakukan saja kamu sebagai Chen Ye. Apa maksudmu dengan berasumsi bahwa dia adalah Chen Ye? Dia adalah saudara ipar Chen Ye. Jangan bicara omong kosong. Jangan berpikir karena kultivasimu lebih tinggi dariku, aku tidak akan berani mengalahkanmu, kata Xuan Yu dengan tidak senang. Oke, ini Chen Ye. Di Xiaojiang tertawa, lalu berkata dengan wajah datar Chen Ye, kamu cukup berani, mengetahui bahwa Istana Kaisar jahat sedang menangkapmu, namun kamu berani datang ke wilayah tengah. Jika aku jadi kamu, dengan bakat kultivasi yang luar biasa, sekarang, Anda harus mencari tempat yang tenang dan berkonsentrasi dalam berlatih. Mengambil risiko bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh orang bijak. Ada hal-hal yang harus dilakukan seorang pria dan hal-hal yang tidak boleh dia lakukan. Tuan Kaisar, terima kasih telah mengingatkan saya. Chen Ye mengangkat alisnya dan berkata, terima kasih banyak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak. Setelah hening beberapa saat,
Di Xiaojiang berkata ketika gadis itu menyelamatkan saya sekarang, saya merasakan kejahatan tersembunyi di dalam nafasnya. Anda mendengarkan di lantai pertama untuk menanyakan tentang roh jahat. Apakah sesuatu terjadi pada gadis itu? Ya, Zixuan telah dirasuki oleh roh jahat. Chen Ye tidak menyembunyikannya. Dengan identitas di Xiaojiang dan kekuatan di belakangnya, dia mungkin tahu lebih banyak. Benih berhati jahat. Di Xiaojiang tersenyum pahit dan berkata jadi, jika Anda bertanya tentang lokasi klan naga, apakah Anda juga ingin menggunakan kolam transformasi naga klan naga untuk menunda niat jahat gadis itu? Chen Ye mengangguk dengan berat dan berkata, saya ingin tahu, Tuan Kaisar, apakah ada metode lain yang efektif dan lebih cepat? Di Xiaojiang menggelengkan kepalanya dan berkata metode yang saya tahu lebih sulit daripada perjalanan Anda ke klan naga. Sebaiknya Anda tidak mengetahuinya, agar tidak cemas. Katakan padaku, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan Zixuan. Terlepas dari apakah dia bisa melakukannya atau tidak, selama ada arahan, akan selalu ada harapan. Di Xiaojiang segera berkata dengan suara kental pertama, dia memiliki kondisi transformasi jiwa dan telah mencapai alam pencapaian besar. Kedua, budidayanya sendiri telah melampaui puncak Tianxuan dan mencapai alam kaisar. Dan yang terakhir adalah penguasa istana kaisar jahat. Lakukan sendiri. Memang lebih sulit, apakah tidak ada jalan lain? Chen Ye tidak bisa menahan senyum pahit. Ketiga metode ini hampir lebih sulit daripada yang terakhir. Bahkan tingkat budidaya kaisar kuno tidak dapat mencapai tingkat transformasi jiwa. Namun, ini tidak berarti bahwa budidaya transformasi jiwa melampaui budidaya Xuan Qi. Transformasi jiwa hanya dapat diperoleh melalui pertemuan kebetulan, tetapi Xuan Qi dapat diakses oleh semua orang. Banyak orang di dunia yang mempraktikkannya. Namun, berapa banyak orang yang telah mencapai ranah kaisar di masa lalu dan sekarang? Adapun penguasa istana kaisar jahat mengambil tindakan, jangan pernah memikirkannya. Kolam transformasi naga dari klan naga hanya dapat menunda timbulnya pikiran jahat, tetapi tidak dapat sepenuhnya menghilangkannya. Ini hanyalah metode pilihan terakhir, dan jauh di lubuk hati Chen Ye, dia menolaknya. Masalah terbesarnya adalah tidak ada seorang pun yang tahu secara pasti kapan pikiran jahat itu akan menyerang. Ini adalah hal yang paling menyakitkan. Meski entahlah, mungkin lama sekali, tapi di saat yang sama, mungkin besok, atau mungkin lusa. Tanpa waktu yang jelas, Chen Ye tidak bisa memiliki harapan sama sekali. Jiwa akan menjadi pencapaian besar dan ranah kaisar. Sederhananya, Chen Ye yakin suatu hari nanti, saya tidak bisa mengatakan bahwa itu dijamin tercapai, tetapi ada peluang tercapai. Melihat ekspresi Chen Ye, di Xiaojiang juga terlihat sedikit lebih serius, dan dia berkata jika kamu ingin membasmi hati jahat, hanya ada 3 cara. Tetapi jika kamu ingin menundanya, kecuali kolam Hualong klan naga, orang-orang di atas pakar Tianxuan tingkat 6 juga dapat mencobanya. Tidak ada guru yang begitu menakutkan di antara orang-orang yang kita kenal, kata Chen Ye acuh tak acuh, dan kemarahan luar biasa yang tertahan di dalam hatinya mungkin akan melonjak ke langit jika tidak diisolasi oleh istana kaisar kuno. Jadi Chen Ye, kamu mendengarkan apa yang dikatakan Bai Yuqi tentang lokasi klan naga di lantai pertama? Di Xiaojiang malah bertanya. Chen Ye menjawab Bai Yuqi berkata bahwa setiap kali ada gerakan abnormal di dunia, semakin menakutkan penglihatannya, semakin besar kemungkinan munculnya Master Klan Naga. Itulah satu-satunya kesempatan untuk memasuki lokasi Klan Naga. Aku tahu lelaki tua ini masih menyembunyikan sesuatu. Di Xiaojiang mengutuk, lalu tersenyum dan berkata tapi Chen Ye, kamu cukup mampu. Kamu benar-benar bisa membuat Bai Yuqi berbicara. Penglihatan orang tua ini sama menakutkannya seperti biasanya. Kata-kata ini membuat Chen Ye dan Zhao Li merasa sedikit tertekan. Memasuki lantai 1 kali ini, tak bisa dipungkiri kalau lineup mereka sangat bagus. Setidaknya, jika mereka ingin mendirikan sekte di bagian selatan wilayah tengah, pasti akan menjadi kekuatan setingkat lantai 1. Namun, ada begitu banyak orang yang memasuki lantai pertama, dan pasti ada banyak orang luar biasa seperti Chen Ye dan Zixuan. Ketika di Xiaojiang mengatakan ini, dia jelas bermaksud lain. Chen Ye, jangan terlalu banyak berpikir. Meskipun lelaki tua itu terkadang penuh kebencian, dia tidak akan menjadi musuhmu. Tenang saja. Di Xiaojiang berkata ada gurun besar di ujung selatan wilayah tengah. Ada pintu masuk klan naga di sana. Saya tidak tahu lokasi spesifiknya. Dengan kemampuan Anda, seharusnya tidak sulit untuk menemukannya dia. Terima kasih, Tuan Kaisar. Saya sudah mendengar banyak berita, tapi hanya ini yang bisa dianggap kabar baik.
Di Xiaojiang melambaikan tangannya dan berkata gadis itu telah menjadi anugerah penyelamat hidupku. Aku tidak bisa banyak membantunya lagi. Maafkan aku. Chen Ye memahami dari sini bahwa Master Tianxuan tingkat 6 pasti ada di klan Kaisar, tetapi dia tidak dapat mengambil tindakan untuk Zixuan. Benih hati jahat tidak dapat dengan mudah diserang. Setelah dikirim, itu berarti targetnya adalah orang yang sangat memperhatikan istana Kaisar jahat. Bagaimana keluarga Kaisar berani campur tangan dengan mudah, bahkan jika itu untuk menyelamatkan di Xiaojiang kehidupan. Saat Zixuan bangun, segeralah ke pintu masuk klan naga. Tuan Kaisar, jika Anda baik-baik saja sekarang, harap segera pergi untuk menghindari kesalahpahaman jika orang lain mengetahuinya. Chen Ye menangkupkan tinjunya dan berkata, tidak perlu terburu-buru ke sana segera. Di Xiaojiang berkata sambil tersenyum belum lama ini, sebuah penglihatan datang dari langit di dataran hilang, dan sebuah warisan muncul. Itu sangat kuat. Ketika gadis itu bangun, kamu bisa pergi dan melihatnya. Tidak perlu. Tidak ada benda asing yang lebih penting daripada keselamatan Zixuan saat ini. Chen Ye menolak tanpa memikirkannya. Di Xiaojiang berkata dengan sungguh-sungguh Chen Ye, saya menerima pesan dari klan tentang berita ini. Ini sangat kuat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, kita benar-benar dapat pergi dan melihat. Dengan warisan seperti itu, pasti akan ada puncak dari masa lalu. Gambar yang ditinggalkan oleh sang master mungkin dapat memperlambat atau bahkan menyelesaikan roh jahat. Di udara, 4 sosok berjalan secepat kilat. Ini sudah hari ketiga sejak Zixuan bangun setelah menyerap energi kematian dari tubuh di Xiaojiang. Setelah mengetahui dari di Xiaojiang bahwa warisan yang kuat muncul di apa yang disebut dataran hilang, ketika Zixuan bangun, mereka berempat bergegas menuju dataran hilang. Di Xiaojiang benar, dalam warisan yang kuat, pasti ada gambar tuan yang meninggalkan warisan. Misalnya, warisan Kaisar Qing. Chen Ye tidak tahu apakah penguasa warisan yang muncul sekarang sama kuatnya dengan Kaisar Qing atau Guru Hantu. Tetapi karena bahkan klan Kaisar menggambarkannya sebagai yang paling kuat di dunia selama bertahun-tahun. Sebuah warisan, maka, adalah sebuah harapan. Selama masih ada harapan, Anda tidak boleh melewatkannya. Mengenai keputusan Chen Ye, Zhang Li dan Xuan Yu tidak keberatan. Zixuan tidak tahan. Niat jahat sudah tertanam di tubuhnya. Meski belum terjadi, Zixuan sudah bisa merasakan ancaman besar. Mengenai ancaman ini, Zixuan dengan jelas memahami bahwa masih ada kemungkinan untuk menyelesaikannya, tetapi apa yang disebut sebagai metode sulit dipahami. Jika hati jahat dapat diatasi, apakah itu angin jahat atau kekeruhan, mereka tidak akan memberitahu Chen Ye dengan jelas. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui perasaan antara Chen Ye dan diri mereka sendiri? Semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Sekarang, bagi Chen Ye, tidak ada harapan yang bisa dilewatkan. Namun ketika harapan demi harapan berubah menjadi kekecewaan, hatinya akan sangat sakit. Zixuan sangat ingin mencari tempat untuk menghabiskan sisa hari-harinya dengan tenang. Dia tidak ingin melihat Chen Ye sedih. Namun, jika kamu pergi seperti ini, Chen Ye akan menjadi gila. Secerdas dia dan tegas, dia tidak tahu harus berbuat apa agar Chen Ye tetap bisa bahagia dan menjalani hidup bahagia tanpanya di masa depan. Melihat ke langit di kejauhan, Zixuan menghela napas pelan. Akan sulit membuatnya melupakan dirinya sendiri. Lalu, mungkin juga sulit membiarkan orang lain menggantikannya, tapi setidaknya itu akan lebih mudah daripada melupakan. Mereka akan segera tiba di wilayah tengah. Zixuan, ada apa denganmu? Setiap gerakan Zixuan berada di bawah perhatian Chen Ye. Melihat ada sedikit rasa sakit di wajahnya, Chen Ye dengan cepat bertanya apakah karena energi kematian belum sepenuhnya dimurnikan. Chen Ye percaya bahwa Zixuan telah meminum pil misterius kehidupan dan kematian. Dengan kekhasan pil tersebut, tidak akan menjadi masalah untuk menyerap energi kematian beberapa hari, pemurnian Zixuan agak sulit. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Zixuan tersenyum lembut dan memegang tangan Chen Ye dengan penuh kasih. Karena sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan bisa menghabiskan waktu bersamanya dalam hidup ini, maka, sebelum pergi selamanya, tinggalkan kenangan terbaik untuknya. Kedepannya, jika mengingat apa yang terjadi saat ini, mungkin ia akan semakin sedih. Namun setelah kesedihan, akan ada rasa manis yang menemani. Setelah mereka berempat melakukan perjalanan lagi selama 2 hari, sebuah kota kecil yang sangat bobrok muncul di hadapan mereka. Kota kecil ini seharusnya tidak banyak orang yang datang ke sini pada hari kerja. Oleh karena itu, terlihat sangat bobrok dan tidak memiliki skala kota sama sekali. Tapi sekarang,
di kota kecil, banyak suara orang yang terus bergema ruang. Gelombang kegembiraan memenuhi kota. Arus besar orang hampir membanjiri kota. Namun meski begitu, masih ada orang yang terus memasuki kota. Tidak ada alasan lain. 100 mil di depan adalah lokasi Lost Plains. Dan kota kecil ini adalah kota terakhir yang memasuki Lost Plains. Dataran hilang saat ini, tidak hanya seluruh bagian selatan wilayah tengah, tetapi juga tempat lain, banyak ahli telah mempelajarinya dan bergegas ke sana. Ketika Chen Ye dan mereka berempat keluar dari kota kecil, yang mereka lihat adalah arus besar orang. Namun banyak orang yang tidak masuk ke dalam kota, malah mereka berkemah di luar kota. Meski kota masih bisa menampung beberapa orang, orang-orang di luar kota tersebut tidak masuk. Chen Ye dan yang lainnya datang terlambat, jadi mereka juga menemukan bahwa kota kecil ini sepertinya telah diatur oleh orang-orang yang datang ke sini lebih awal. Ketika mereka ingin memasuki kota, mereka dihentikan. Mereka yang berada di bawah level Kaisar Xuan tidak diizinkan memasuki kota. Chen Ye dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis mereka. Seperti yang diharapkan, di wilayah tengah, dimanapun di dunia, bahkan di 4 wilayah utama lainnya, prajurit Earth Xuan dapat mendukung suatu kekuatan bahkan lebih kuat. Tingkat keberadaan Tuan. Sesampainya di sini, kami bahkan tidak bisa memasuki gerbang kota. Setelah Lily mengeluarkan sedikit nafas, beberapa orang yang menjaga gerbang kota segera melepaskannya. Chen Ye dan yang lainnya perlahan berjalan ke kota di bawah tatapan iri banyak orang di luar gerbang kota. Semua orang di sini tahu apa artinya bisa memasuki kota. Mereka pasti iri pada mereka. Dengan Tuan yang kuat memimpin, pertempuran untuk mendapatkan warisan dataran hilang pasti akan lebih pasti. Tentu saja, tempat warisan yang begitu kuat tidak dapat diambil alih oleh keluarga atau beberapa kekuatan tertentu. Oleh karena itu, meskipun menurut saya kekuatan saya sedikit tertinggal, saya tidak menyerah. Yang disebut harta karun itu didapat oleh mereka yang memang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Meski tidak ada orang yang sombong dan menganggap dirinya orang yang ditakdirkan, namun warisannya terlalu besar untuk mendapatkan sedikit. Jika bukan karena aturan seperti itu, kota kecil itu akan penuh sesak. Meski begitu, saat Chen Ye dan mereka berempat masuk ke kota, mereka harus memperlambat langkah mereka. Sejauh yang Anda lihat, jalan di bawah hampir penuh dengan orang. Dan tidak peduli toko apapun yang ada di kedua sisi jalan, kini telah menjadi penginapan dan restoran. Dan tempat berlindung ini diperoleh dari beberapa orang lain dengan kekuatan yang kuat. Datang ke sini akhir-akhir ini. Sepanjang perjalanan, saya juga mendengar tentang warisan yang muncul di dataran hilang. Baru setelah sampai di sini saya sepertinya benar-benar menyadari betapa luar biasa warisan ini. The Lost Plains cukup terkenal di bagian selatan wilayah tengah. Seluruh dataran berjarak ribuan mil, sangat luas dan luas. Ada banyak gunung dan pemandangan indah di dataran tersebut. Belum lagi manusia, monster dan makhluk lainnya sangat langka di dataran. Dataran hilang ini hampir menjadi kawasan terlarang. Di tempat di mana dataran itu berada, angin topan sedang mengamuk dengan dahsyat. Kondisi cuaca sangat buruk. Mungkin sekarang cerah dan cerah, tapi detik berikutnya akan ada es dan salju. Iklim yang tidak menentu telah menyebabkan adanya beberapa hal langka dan sumber daya yang melimpah di dataran, namun hanya memungkinkan orang untuk masuk dan mencari harta karun untuk bertahan hidup di dalamnya. Jika tidak, yang pasti bukanlah budidaya di dataran ini, melainkan penyiksaan. Sudah setengah bulan, tidak ada bau burung di tempat malang ini. Berapa lama kita harus menunggu? Di tempat peristirahatan di mana Chen Ye dan yang lainnya berada, meskipun mereka tidak keluar dan tinggal di kamar, mereka masih bisa mendengar gelombang diskusi yang datang dari sekitar mereka. Kota kecil ini akhirnya kedatangan tamu dalam jumlah besar ke sini. Satu ruangan sebenarnya terbagi menjadi 2,5, atau bahkan lebih. Oleh karena itu, kecuali jika diisolasi dengan segel, suara dari depan, belakang, kiri, dan kanan tidak bisa dihentikan. Suaranya terus masuk. Ayo. Mengapa kamu begitu cemas? Dengan sifatmu yang berapi-api dan sembrono, aku khawatir jika kamu mendapatkan Liontin Xuanxin terakhir, orang lain akan segera mengetahuinya. Jika kamu ingin memasuki pusat warisan, diam saja. Aku hanya sedikit tertekan. Ngomong-ngomong, ku dengar total hanya ada 4 Liontin Xuanxin. 3 di antaranya sudah muncul. Dan semuanya ada pemiliknya. Saudaraku, yang keempat belum muncul. Bagaimanapun, masih ada waktu. Kalau tidak, ayo ambil satu dulu. Kamu dikatakan ceroboh. Kamu benar-benar ceroboh. Ketiga Liontin Xuanxin itu ada di tangan orang-orang dari Sekte Qinglin dan Lembah Heting di lantai pertama. Kamu memiliki kemampuan.
Pergi dan ambil mereka. Hei, saudaraku, jangan marah. Aku hanya mengatakannya. Namun, 3 dari 4 liontin Xuanxin diperoleh oleh 3 kekuatan utama Sekte Qinglin. Klan Taihao belum mendapatkannya. Apakah itu berarti bahwa yang terakhir akan diperoleh? Itu milik klan Taihao. Jika demikian, bukankah kita semua akan mendapat masalah? Mengumpulkan 4 liontin Xuanxin dapat membuka pesona yang kuat itu. Tetapi ketika pesona itu terbuka, siapapun dapat memasuki tempat warisan. Dengan liontin Xuanxin di tangan, itu hanya masalah memasuki pusat warisan. Itu harus lebih lancar. Itu lebih lancar. Apakah Anda akhirnya bisa masuk? Selain kekuatan kultivasi pribadi, juga tergantung pada keberuntungan. Itulah sebabnya banyak sekali orang yang datang. Dan alasan mengapa banyak master tidak merebut liontin Xuanxin yang sudah ada pemiliknya adalah karena mereka takut dengan kekuatan 3 kekuatan utama. Tapi di saat yang sama, mereka juga punya ini pertimbangan. Itu tidak berarti, jika kamu mendapatkan liontin Xuanxin, kamu pasti bisa memasuki pusat warisan. Apakah kamu mengerti? Aku tahu, saudaraku. Tapi kapan liontin Xuanxin terakhir akan muncul? Aku tidak sabar menunggu. Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan ikut denganmu. Benar saja, naga dan ular bercampur menjadi satu. Pemilik percakapan ini tidak terlalu tua, tapi dia bisa memasuki kota dan mendapatkan tempat untuk beristirahat dibawa ke sini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kedua orang ini bukanlah generasi biasa. Menghadapi warisan yang begitu kuat, bagaimana kita bisa membiarkan beberapa pengecut mengikuti kita dan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu? Mendapatkan Xuanxin Pendant bukan berarti Anda pasti bisa masuk ke Heritage Center. Namun, tanpa Xuanxin Pendant di tangan pasti akan lebih sulit untuk masuk ke Heritage Center. Mata Chen Ye terus berkedip, lalu dia berkata dengan suara yang dalam hari-hari ini, kita akan bertindak secara terpisah. Kita harus tahu persis berita tentang liontin Xuanxin terakhir. Begitu muncul, saya harus mendapatkannya. Saya mendengar bahwa 4 kekuatan besar di lantai pertama memiliki latar belakang yang kuat. Yang lain tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Mereka tahu bahwa Xuanxin ada di tangan mereka dan tidak ada yang akan merebutnya untuk saat ini. Meskipun Chen Ye dan yang lainnya memiliki kemampuan mereka sendiri dan memiliki barisan yang luar biasa, mereka yang bisa datang ke sini tidak akan memiliki tangan yang lemah dan mereka tidak memiliki latar belakang apapun. Begitu mereka berpartisipasi dalam perjuangan untuk Xuanxin Pei dan bersumpah untuk mendapatkannya, itu akan terlalu sulit. Bahkan Zhang Li merasakan tekanan yang besar saat ini. Ketika dia mendekati kota kecil ini, dia sudah merasakan bahwa setidaknya ada 5 gelombang di kota itu yang jelas-jelas tidak kalah dengan miliknya. Setidaknya ada selusin master yang telah mencapai alam Zhongxuan di kota, dan ini hanya di permukaan. Sama seperti Zixuan, yang menyembunyikan semua budidayanya, pasti ada beberapa di kota. Oleh karena itu, kemunculan tempat warisan kali ini telah menarik perhatian banyak master Zhongxuan. Ini karena waktunya terlalu singkat memasuki tempat warisan. Itu bisa dianggap sebagai rahmat besar dari Tuan Zhengxuan. Suatu malam berlalu dan keesokan paginya, Chen Ye dan mereka berempat dibagi menjadi 3 kelompok dan pergi kemana-mana untuk mencari berita. Chen Ye mengkhawatirkan Xuan Yu karena amarahnya. Saat ini, Chen Ye tidak ingin menimbulkan masalah. Xuan Yu sangat tidak senang dibawa secara paksa oleh Chen Ye, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Xuan Yu benar-benar takut Chen Ye akan mengantarnya kembali Sekte Pedang. Setelah 3 hari berturut-turut mengintip, informasi Xuanxin Pei menjadi lebih jelas. 3 hari setelah penglihatan tentang langit dan bumi tiba dan ditemukan sebagai tempat yang disebut sebagai tempat warisan, liontin Xuanxin pertama ditembakkan dari dataran hilang. 3 hari kemudian, yang kedua lahir, dan 5 hari kemudian, liontin Xuanxin ketiga lahir. Karena ketiga liontin Xuanxin diperoleh oleh 3 kekuatan besar, meskipun mereka bukan sekutu, mereka sangat penting oleh karena itu, mereka telah membandingkan keempat liontin Xuanxin dan menemukan bahwa itu adalah liontin giok yang lengkap, dan liontin giok tersebut berisi banyak energinya dapat membuka penghalang kuat yang menyelimuti seluruh dataran hilang. Dilihat dari saat ketiga liontin Xuanxin lahir, seharusnya ada berita pasti dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, setelah mengetahui hal-hal ini, Chen Ye dan yang lainnya diam-diam berlatih hari demi hari di kediaman mereka. Beberapa hari mungkin tidak meningkatkan kekuatan mereka terlalu banyak, tetapi selama 1 poin ditambahkan, akan ada lebih banyak harapan dan harapan. Memastikan. Setelah menunggu dengan tenang selama 3 hari berikutnya, pada hari ini, meskipun jaraknya masih 100 mil dari dataran hilang, fluktuasi hebat jelas dirasakan oleh semua orang di sini terlepas dari tingkat kultivasi mereka.
Liontin Xuanxin terakhir akan segera lahir. Semburan keributan tiba-tiba bergema. Segera, sosok yang tak terhitung jumlahnya bangkit dan berdiri di udara. Tatapan mereka memandang jauh ke kejauhan. Satu demi satu, mereka mengira mereka memiliki kekuatan dan kekuatan untuk bersaing memperebutkan Xuanxin Pei. Semuanya serius dan diharapkan menjadi tirani. Nafas fajar ini hancur berkeping-keping. Mereka yang hanya ingin terlibat nampaknya lebih jujur, namun mereka semua sangat ingin mendapatkan Xuanxin Pei. Mereka tidak berhayal untuk mendapatkannya, namun begitu Xuanxin Pei dikumpulkan, tanah warisan akan dibuka. Tak seorang pun di bagian selatan wilayah tengah memiliki kekuatan untuk mengambil alih seluruh tanah warisan. Bahkan 4 kekuatan besar di lantai pertama tidak dapat melakukannya, jadi mereka tidak bisa makan daging bisa mendapatkan sup tulang. Dan tulang sup ini adalah hadiah yang bagus untuk orang-orang ini. Mungkin setelah mendapatkannya, mereka akan cukup untuk menjadi tuan di tempatnya masing-masing. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk orang-orang ini. Fluktuasi yang datang dari dataran hilang menjadi semakin ganas, hingga ledakan terakhir energi murni benar-benar terkondensasi langsung menjadi keberadaan besar seperti awan di langit. Awan energi menggantung tinggi di langit, melonjak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Semua makhluk di bawah, termasuk Chen Ye, Zhao Li, dan lainnya, merasakan perasaan menyerah. Di bawah kekuatan luar biasa dari energi yang kuat ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan aura mereka dan bahkan terpaksa mendarat di tanah. Karena setiap orang merasakan bahwa jika mereka tidak melakukan hal ini, kekuasaan akan membasmi orang. Saat ini, Chen Ye dan Zixuan benar-benar memahami bahwa warisan yang muncul kali ini memang sangat kuat. Anda harus mendapatkan Xuanxin Pei. Tetapi pada saat yang sama, bau familiar muncul di benak Chen Ye, seolah-olah dia telah melakukan kontak mendalam dengan kekuatan yang dihasilkan oleh energi ini. Ledakan. Sebelum Chen Ye dengan hati-hati membalikkan ingatan masa lalu, suara keras seperti guntur meletus dari awan energi di langit. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya lembut tanpa fluktuasi napas keluar darinya. Begitu sinar putih muncul, seluruh dunia menjadi terang. Cahayanya langsung menutupi terik matahari. Rasanya lembut dan tidak ada sedikit pun yang memiliki niat untuk membasmi saat ini. Berdengung, sinar cahaya putih yang jatuh dari langit dengan mudah menembus semua materi di angkasa. Dalam sekejap mata, ia berada di udara. Pada saat ini, berkas cahaya putih tiba-tiba meledak, terbelah menjadi 4 bagian, dan ditembakkan dari kejauhan dari 4 arah. Terselubung cahaya putih, bayangan kecil muncul di dalamnya. Itu Xuanxin Pei. Artinya, Xuanxin Pei hadir dan ada orang-orang dari 4 kekuatan besar di lantai pertama. Mereka mengenalinya, tapi sekarang terbagi menjadi 4. Bagian mana yang merupakan Xuanxin Pei yang asli? Dikumpulkan bersama untuk membentuk liontin hati misterius yang terakhir. Tidak masalah berhasil atau tidaknya pengejaran itu tergantung pada keberuntungan. Cahaya putih itu sangat cepat dan akan menghilang dari pandangan dalam sekejap mata, jadi tidak ada yang bisa menahan diri dan bangkit untuk mengejarnya. Sekarang tergantung keberuntungan. Satu demi satu sosok mengejar ke arah yang berbeda. Setelah beberapa saat, tempat itu tampak jauh lebih sepi. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Tiao Li serius. Jika seseorang tidak berubah menjadi 4, akan lebih berbahaya untuk merebutnya. Tapi jika mereka berempat selalu bersama, akan selalu ada seseorang yang menjaga mereka, dan itu akan terjadi lebih sulit untuk mengejar mereka secara terpisah. Saya tidak punya pilihan selain mengejar mereka secara terpisah. Chen Ye berkata dengan suara yang dalam. Senior Zaili, pangeran tertua Zixuan, tidak peduli apakah dia bisa berhasil atau tidak, dia harus memastikan keselamatannya sendiri. Begitu dia mendapatkannya, dia akan segera menemukan tempat untuk bersembunyi. Yang lain masih bertemu di sini. Zhao Li dan Zixuan Chen Ye tidak khawatir. Master Zhongxuan dapat dianggap sebagai master di seluruh dunia. Meskipun Master Wu Chen Ye percaya bahwa jika mereka benar-benar ingin pergi, tidak banyak orang yang dapat menghentikan mereka. Hanya Xuan Yu. Jika bukan karena situasi ini, Chen Ye tidak akan mempercayainya untuk bertindak sendiri. Jangan khawatirkan aku. Kamu lupa bahwa aku baik-baik saja sendirian di pegunungan pemakaman langit. Xuan Yu tersenyum dengan gigi retak dan memimpin dengan melarikan diri ke arah tertentu. Ayo pergi juga. Tanpa ragu, Chen Ye melihat ke arah acak dan melesat seperti kilat. Sosoknya ibarat ikan mas yang menyeberangi sungai sambil mengejar cahaya putih di depannya, namun terlihat meskipun mereka yang tidak lolos bertanding juga melaju dengan kecepatan penuh, namun selalu tertinggal sedikit. Begitu perampokan yang sebenarnya dimulai, pasti akan terjadi keributan besar.
Adegan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa melibatkan orang biasa. Cahaya di depan sangat cepat, bahkan pada kecepatan Chen Ye, rasanya sedikit tidak memadai. Namun, setelah menempuh perjalanan lebih dari setengah jam, cahaya itu tiba-tiba berkedip sejenak lalu menghilang. Bayangan kecil di dalamnya jatuh dengan cepat menuju pegunungan di bawahnya seperti meteor. Sekarang kecepatannya sudah sangat melambat, seolah-olah habis. Saat ini, semua yang mengejar bisa melihat dengan jelas bentuk benda itu. Ternyata benda itu berbentuk liontin batu giok, berukuran sekitar setengah tangan. Aura energi datang darinya. Sekalipun liontin Xuanxin ini palsu, aura energinya saja sudah cukup untuk membuat orang mengeluarkan air liur. Chen Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika aura energi bersendewa dengan dirinya sendiri, energi misterius di tubuhnya secara tidak sadar bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Tentu saja, jika Anda menyimpan sesuatu seperti ini untuk latihan, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ketika sekelompok orang berhasil mengejar liontin giok tersebut, beberapa orang mau tidak mau menembak ke arah liontin giok tersebut terlebih dahulu. Hei, saudara Sielin, liontin giok Xuanxin ini bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh sekte pembakaran bayanganmu. Begitu dia selesai berbicara, seberkas energi menembus kehampaan dan melesat ke arah Sielinji bernama Sekte Bayangan Terbakar. Suaranya sangat menakutkan. Zhou Yan setidaknya tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal ini kepadaku karena keahlian gandamu. Setelah sosoknya diblokir, Sielin juga diliputi amarah dan tidak peduli dengan Xuanxin Pei yang tidak jauh untuk saat ini. Dia mengangkat telapak tangannya dan energinya yang ganas, dan pilihan juga meledak dengan cara yang sama. Pertarungan antara kedua orang ini seperti sebuah sumbu. Tidak hanya semua orang dari dua kekuatan besar ini bertarung bersama, tetapi orang-orang lain yang mengincar pemakai Xuanxin semuanya diblokir, dan kemudian perang pun dimulai. Tidak jauh dari situ, Chen Ye menyembunyikan sosoknya dan diam-diam menyaksikan huru hara tersebut. Mereka yang memimpin tidak diragukan lagi adalah anggota kekuatan utama. Mereka mungkin tidak mendengarkan 4 kekuatan besar di lantai pertama, tetapi mereka tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, pertempuran itu sangat brutal. Chen Ye menunggu agar lebih mudah mengambil tindakan sekarang daripada menunggu sampai kedua belah pihak terluka. Selain Chen Ye, ada cukup banyak orang yang menunggu secara diam-diam. Tentunya mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Chen Ye, namun pada akhirnya, jika ingin mendapatkan Xuanxin Pei, kesabaran saja tidak cukup. Kebanyakan orang yang menoleransinya adalah mereka yang tidak terlalu kuat atau sedikit lebih lemah. Kalau tidak, jika mereka berpikir mereka setara dengan orang-orang yang berperang, bahkan jika mereka ingin terus menoleransinya, tidak ada yang akan mengizinkan mereka untuk melakukannya. Lakukan itu. Semua orang ini adalah orang-orang yang cerdik. Alasan mengapa mereka belum menyingkirkan orang-orang yang diam-diam saat ini adalah karena mereka cukup percaya diri bahwa orang-orang tertentu tidak akan menimbulkan terlalu banyak ancaman terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Pertempuran ini terjadi di dunia di mana langit gelap, bumi gelap, matahari dan bulan tidak cerah. Orang-orang ini jelas saling mengenal. Oleh karena itu, meskipun mereka bersaing untuk mendapatkan Xuanxin Pei, mereka tidak berhasil pukulan mematikan yang nyata. Mereka hanya perlu mengejutkan lawannya dan melukai mereka, membuat mereka kehilangan kualifikasi untuk berkompetisi. Jika si pembasmi benar-benar terbasmi, meskipun dia berhasil hari ini, dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Jadi nampaknya huru hara ini sangat sengit, namun nyatanya jelas tidak mungkin mendapatkan hasil yang diinginkan jika kedua belah pihak terluka. Setelah melihat sekeliling, Chen Ye tiba-tiba menembak dan mengambil Xuanxin Pei yang dikunci oleh serangkaian mesin Qi tidak jauh dari situ. Wah, kamu sedang mencari kematian. Melihat seseorang diam-diam merebut salah satu pihak dalam pertempuran, keduanya berhenti pada saat yang sama dan bergegas menuju Chen Ye. Melihat pemandangan ini, mata Chen Ye membeku. Mereka terlihat seperti ini. Mereka sudah mendiskusikannya sebelumnya. Kecuali kekuatan besar ini, tidak ada orang lain yang berpikir untuk terlibat. Anda benar-benar berpikir bahwa Xuanxin Pei ini adalah milik Anda. Dengan 1 lawan 2, Chen Ye tidak takut, tapi sekarang bukan waktunya, jadi ketika kedua orang itu melintas, Chen Ye mengabaikannya dan menembak langsung ke arah Xuanxin Pei. Berdengung, 2 pancaran energi yang kuat diarahkan ke punggung Chen Ye dan melonjak ke arahnya. Chen Ye tersenyum dingin pada saat ini, dan sosok itu jatuh langsung ke tanah. Kedua sinar energi itu kehilangan akurasinya dan melesat ke arah Xuanxin Pei. Penuh kebencian, pikiran kedua pria itu tiba-tiba bergerak dan mereka dengan paksa menarik serangan mereka. Kemudian mereka melihat ke bawah dan melihat pemuda berjubah hijau itu telah menghilang. Saat ini,
Kedua orang ini tidak jauh dari Xuan Xinpei. Mereka tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Mereka baru saja bergabung dan menjadi musuh lagi. Setelah serangan, Chen Ye tersenyum licik, dan dengan bantuan kekuatan Istana Kaisar Kuno, cahaya ungu berkedip dan diam-diam muncul di samping Xuan Xinpei lagi. Tapi sekarang dia tidak pergi untuk mengambil Xuan Xinpei, dan dia memegangnya di telapak tangannya tanpa bekas apapun. Sebuah pukulan hebat menghantam salah satu dari mereka dengan keras. Saudara Xie, Zhou Yan sangat penuh kebencian, jadi saya di sini untuk membantu Anda. Kedua orang ini adalah dua orang yang memulai perang. Setelah mengamatinya dalam waktu yang lama, Chen Ye dapat melihat bahwa kekuatan mereka berdua sangat kuat, dan mereka mampu memimpin pasukannya masing-masing kekuatan. Karena kami ingin membuat suasana menjadi lebih kacau, tentu saja kami harus menyerang seseorang dengan identitas penting untuk menyerang udang tersebut, tetapi hal itu tidak akan berpengaruh apapun. Xie Lin, kamu. Sebelum Zhou Yan dapat menyelesaikan kata-katanya, serangan sudah dekat. Chen Ye segera tertawa. Zhou Yan, kalian para Suang Qianmen sudah terlalu lama sombong. Saya sudah lama tidak menyukai Anda. Sekarang dengan bantuan saudara Xie, ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan, balas dendam, apalagi kamu dan Suang Qian. Tak seorang pun di Qianmen bahkan berpikir untuk pergi hidup-hidup. Peng, serangan Chen Ye datang tiba-tiba. Bagaimana mungkin Zhou Yan Xiwei, yang hanya berada di bumi Xuan tingkat 8, mampu menahan serangannya dan serangan Xie Lin pada saat yang sama. Saya patah. Anda, saudaraku, terima kasih telah membantuku membalas dendam. Kamu dapat mengambil Xuan Xinpei. Aku akan membantu para senior dari Sekte Bayangan Terbakar untuk menangani Suang Qianmen. Kamu pergi dan ambil Xuan Xinpei. Chen Ye tertawa dan langsung menuju pertempuran antara Sekte Bayangan Terbakar dan Sekte Suanggan seperti kilat. Awalnya, Xie Lin masih curiga bahwa Chen Ye melakukannya dengan sengaja dan ingin memanfaatkan perairan yang bermasalah dengan menggunakan tangannya sendiri untuk mengalahkan Zhou Yanhou dan merebut Xuan Xinpei. Xie Lin bukanlah orang bodoh, jika tidak, dia tidak akan berada di tempatnya sekarang, juga tidak akan memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Tetapi setelah Chen Ye melepaskan Xuan Xinpei, bahkan jika dia masih memiliki keraguan di dalam hatinya, dia memiliki kebaikan kesan Chen Ye sudah dekat. Xie Lin tidak lagi ingin mengulurkan tangan dan langsung meraih liontin Xuan Xin di tangannya. Segera, sosok itu bergegas menuju kejauhan seperti kilat berada di sana dalam waktu singkat. Xie Lin membawa Xuan Xinpei dan jangan biarkan dia pergi. Beberapa orang yang menunggu secara rahasia tidak tahan lagi. Beberapa orang yang merasa memenuhi syarat untuk menyinggung Sekte Bayangan Terbakar meledak satu demi satu. Kamu berani menghalangi jalan Sekte Bayangan Terbakarku dan mencari kematian. Ketika orang-orang ini mengambil tindakan satu demi satu, teriakan keras tiba-tiba bergema sepanjang pertempuran, bahkan ketika sesosok tubuh melintas ke sisi ini. Xuan Xinpei belum menjadi milik Sekte Bayangan Terbakar Anda. Bahkan jika Anda mengambil tindakan, kami akan menjaganya, dan Sekte Bayangan Terbakar tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Saat dia berbicara, beberapa master dari Sekte Bayangan Terbakar dicegat lagi. Saudara Xie Lin, saya di sini untuk membantu Anda. Badut-badut ini juga ingin menghentikan saudara-saudara kita. Mereka sedang bermimpi. Dalam cahaya ungu, sesosok tubuh tiba-tiba melesat dari kejauhan, dan kemudian bergegas menuju kerumunan dengan sikap arogan. Kekuatan besar itu dengan paksa membuka jalan. Saudara Xie Lin, pergilah dulu dan aku akan menjagamu. Saya melihat pemuda berjubah hijau di antara cahaya ungu melambaikan tangannya dan segera menutup ruangan. Saudaraku, terima kasih telah berhati-hati. Saya pasti akan membalas budi Anda di masa depan dari Sekte Bayangan Terbakar. Xie Lin sangat gembira dan tidak peduli dengan keselamatan sosok dalam cahaya ungu. Sosok itu bergerak dan dengan cepat menembakkan petir. Penuh kebencian, melihat Xie Lin berhasil melarikan diri bersama Xuan Xinpei, orang-orang dalam pertempuran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Senior, tolong cegat mereka secepatnya. Jika tidak, saudara Xie Lin tidak akan punya cukup waktu untuk menyempurnakan liontin Xuan Xin. Chen Ye berteriak, tapi langkah kakinya dengan cepat mundur dengan tenang. Tanpa perlu Chen Ye mengingatkan selusin master dari Sekte Bayangan Terbakar, mereka telah mengambil tindakan dan mencegat semua yang ada di depan. Kemudian seorang lelaki tua berteriak dengan marah, mengapa kamu tidak ingin melanggar aturan? Chen Zonghe tidak berani melupakan siapa pemuda tadi. Seseorang melangkah keluar dan memegang Zhou Yan di tangannya. Namun, Zhou Yan sekarang mengeluarkan lebih banyak udara dan lebih sedikit udara yang masuk. Melihat Zhou Yan akan mati, wajah semua orang di Sekte Bayangan Terbakar tiba-tiba menjadi gelap.
Selama konfrontasi antara semua orang, karena orang-orang di pintu geng ganda sangat marah pada Chen Ye karena diam-diam melakukan pembasmian, mereka juga tanpa sadar tidak memperhatikan ketika Chen Ye pergi dari sini. Saudara Sielin, tolong pelan-pelan. Di sini sangat aman. Chen Ye berseru dengan keras di puncak gunung yang jauh, dan kemudian pikirannya bergerak sedikit, memaksakan beberapa noda darah merah di sudut mulutnya. Haha, tidak ada yang serius jika kamu terluka. Pikiran gugup Sielin diam-diam menjadi rileks setelah melihat luka Chen Ye, dan kemudian bertanya dengan ringan. Saya baik-baik saja. Chen Ye melambaikan tangannya, tersentak, dan berkata sambil tersenyum merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat membantu saudara Sielin mendapatkan Liontin Xuanxin. Hehe, saya hanya minta bantuan dan saya ingin meminta bantuan saudara Sielin. Harap setuju. Mendengar ini, Sielin tersenyum dan berkata kamu boleh meminta apapun yang kamu mau, tapi ingatkan saja aku bahwa Sielin bukanlah orang yang suka menyalahkan, jadi jangan buka mulutmu seperti singa untuk menghindari orang lain mengatakan bahwa aku tidak berterima kasih. Saudara Sielin, jangan khawatir. Ketika saya datang ke sini, saya secara alami ingin memasuki tempat warisan dan tidak punya ide lain. Tetapi hari ini saya sangat dekat dengan Xuan Xinpei, jadi saya hanya ingin saudara Sielin melakukannya tunjukkan padaku Xuan Xinpei. Tidak apa-apa, aku punya permintaan, tapi aku tidak tahu apa yang diinginkan saudara Sielin. Chen Ye tersenyum. Mata Sielin tiba-tiba berkilat tajam jika kamu tidak membantuku hari ini, hidupmu akan hilang hanya karena penampilanmu. Aku masih ingin melihat Xuan Xinpei. Ekspresi Chen Ye menjadi gelap dan dia berkata, saudara Sielin, kamu bahkan tidak bisa memuaskan keinginan kecilku. Baru saja kamu mengatakan kamu akan membalas budiku dengan banyak setelahnya. Membayar kembali. Sielin melambaikan tangannya dan menembakkan sesuatu ke arah Chen Ye seperti kilat, lalu berkata dengan dingin ada beberapa pil di sini, ambillah dan segera pergi dari sini. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Chen Ye mengambil botol kecil itu dan berkata sambil tersenyum saudara Sielin, kamu terlalu tidak berperasaan untuk melakukan ini. Sielin mendengus dingin dan mengabaikan Chen Ye lagi, berbalik dan dengan cepat menuju ke bawah gunung. Prioritas utama adalah menyempurnakan Liontin Xuanxin. Saudara Sielin, saya mengucapkan semua kata-kata baik saya hanya untuk Xuan Xinpei. Karena Anda tidak bersedia memberikannya kepada saya tidak punya pilihan selain. Pengadilan kematian. Sebelum Chen Ye selesai berbicara, Sielin berbalik dan datang menemuinya. Jelas sekali bahwa dia akan membasmi seseorang dan membungkamnya. Hehe, Chen Ye tersenyum lembut, dan kemudian Sielin tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat melonjak dari depan. Itu tidak hanya menghancurkan serangannya secara instan, tetapi juga membombardir dirinya sendiri dengan keras. Peng! Sielin memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang dengan panik dan jatuh dengan keras ke tanah. Sielin merasa ngeri mengetahui bahwa bukan upaya gabungannya yang membuat Zhou Yan terlempar, tetapi kekuatan pemuda itu sendiri. Mengalahkan Sielin dalam satu gerakan, Chen Ye menggerakkan telapak tangannya dan daya tarik yang kuat menarik cincin luar angkasa di jari pembuatnya ke tangannya sendiri. Saya akhirnya mendapatkannya dan saya tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Anak muda, kamu berani merampok barang-barang milik sekte bayangan terbakar dariku, dan kamu tidak ingin hidup lagi. Melihat cincin itu direnggut, Sielin berteriak keras. Arti dari Liontin Xuanxin sangat jelas bagi Sielin, meskipun itu palsu. Aura energi yang dipancarkan saja sudah merupakan harta yang luar biasa. Oleh karena itu, mengetahui bahwa pemuda berjubah hijau ini tidak mudah menyinggung Sielin, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Chen Ye berkata pada dirinya sendiri Fan Yingzongen agak menakutkan dan tidak mudah untuk dipusingkan. Jika itu masalahnya, basmi saja dia dan diamkan dia agar tidak ada yang tahu. Ketika Sielin mendengar kata-kata ini, ekspresinya berubah drastis. Wah, jika kamu berani membasmiku, sekte bayangan pembakaran tidak akan pernah melepaskanmu. Tidakkah kamu pikir kamu akan melepaskan aku jika aku tidak membasmimu? Betapa naifnya. Turun saja dan bersama Zhou Yan. Alis Chen Ye dingin, dan dia melambaikan sejumlah besar energi dengan satu tangan, mengubahnya menjadi naga yang marah dan menelannya dalam sekejap. Sielin menghilang tanpa jejak. Setelah melakukan ini, Chen Ye melompat turun dan menemukan sebuah gua terpencil di tengah gunung. Lalu dia mengeluarkan cincin luar angkasa yang dia dapatkan dari Sielin. Kekuatan jiwa yang agung melonjak dan mengalahkan cincin luar angkasa dengan mudah. Cincin luar angkasa, semua yang ada di cincin luar angkasa dengan jelas muncul dalam persepsi jiwa Chen Ye. Keluar, Chen Ye tertawa pelan dan Xuan Xinpei perlahan muncul dengan cahaya lembut.
Meskipun Chen Ye masih belum yakin apakah Liontin Xuanxin ini asli atau palsu, masih ada sedikit kegembiraan di hatinya. Dia tidak peduli dengan manfaat yang dibawa oleh energi dari Liontin Giok itu sendiri, tapi tidak peduli apa, dia akhirnya mendapatkan seperempatnya. Setelah menghela nafas lembut, dia dengan cepat mencapai puncak kondisinya, dan kemudian kekuatan jiwa melonjak lagi, membungkus Xuanxin Pei dan bersiap untuk memperbaikinya. Berdengung. Tetapi pada saat ini, Chen Ye tidak pernah menyangka bahwa Xuanxin Pei, yang dikunci olehnya, tiba-tiba meledak dengan ledakan kekuatan tirani. Tidak hanya menembus pengekangannya sendiri, tetapi juga terbang ke arah luar secepat mungkin petir. Ini, Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia segera bergegas keluar gua dan mengusir Xuanxin Pei. Kali ini, kecepatan Xuanxin Pei tidak hanya dimaksimalkan, tetapi sepertinya tidak langsung menuju ke kejauhan, tetapi dengan cepat mengubah arah di pegunungan. Kecepatan Xuanxin Pei sangat cepat, seolah-olah sedang ditarik. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Chen Ye ketika mengubah arah, itu sudah menghilang dari pandangan setelah beberapa menit itu akan benar-benar terjadi. Tidak dapat menemukan Xuanxin Pei yang hilang. Setelah induksi kekuatan jiwa, Chen Ye akhirnya melihat Xuanxin Pei lagi setelah beberapa menit. Liontin Giok saat ini masih memancarkan cahaya putih lembut, melayang di ruang beberapa meter di atas tanah, tetap tenang dan sangat tenang. Kekuatan tirani telah lama menghilang. Di bawah ruang tempat Xuanxin Pei berada terdapat sebuah kolam. Air terjun mengalir dari dinding gunung di ujung kolam, dan semburan air membuat tempat itu tampak sedikit damai. Seorang wanita muda sedang duduk di tepi kolam, membungkuk. Kakinya yang putih mulus dengan lembut mengaduk air di kolam, dan dia sangat bahagia. Dia berbalik ke arah Chen Ye sehingga dia hanya bisa melihat separuh wajahnya, tapi separuh wajahnya ditutupi oleh topeng tipis. Chen Ye tidak peduli bagaimana penampilan wanita itu, dia hanya peduli pada Liontin Xuanxin. Namun, Liontin Xuanxin melayang dengan tenang di atas kepala wanita itu. Aura energi samar keluar dari Liontin Xuanxin dan dengan cepat diserap oleh wanita itu dan pergi. Ekspresi Chen Ye tiba-tiba berubah. Seolah-olah Xuanxin Pei telah dimurnikan oleh wanita ini. Perasaan luar biasa mau tidak mau muncul di hati Chen Ye. Xuanxin Pei adalah apa yang dilihat Chen Ye dengan matanya sendiri. Itu meledak dari awan energi dan terbelah menjadi 4 dan 3 arah lainnya. Chen Ye tidak tahu, tapi yang di depannya adalah dia mengikuti sepanjang jalan. Itu baru terlihat selama beberapa menit di luar. Mungkin beberapa menit ini cukup bagi wanita untuk memperbaikinya, tetapi kekuatan jiwanya belum terhapus ketika Liontin Xuanxin dipasang di atasnya, yang berarti wanita tersebut belum menyempurnakan Liontin Xuanxin sama sekali. Namun jika tidak ada pemurnian, mengapa wanita bisa secara alami menyerap energi dalam Liontin Xuanxin? Xuanxin Liontin juga begitu patuh pada wanita ini. Kekuatan jiwa yang dipakai Xuanxin harus menjadi milikmu. Ketika Chen Ye memandang wanita itu, suara samar keluar dari mulut wanita itu. Saya berani bertanya pada gadis itu, Chen Ye bertanya dengan suara yang dalam dengan tangan terkepal. Suara ini sebenarnya membuat wanita itu sedikit gemetar. Kemudian dia menegakkan tubuh dan menoleh untuk melihat ke arah Chen Ye. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah itu kamu. Suaranya sangat lembut. Chen Ye juga waspada terhadap wanita itu. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada Xuanxin Pei, jadi dia tidak mendengar seruan pelan ini. Saat ini, pikiran Chen Ye pun ikut tergerak. Seluruh wajah wanita itu tidak ditutupi topeng, namun sisi kanan wajahnya tertutup topeng. Meski begitu, wajah yang terungkap, meskipun Chen Ye memiliki Zixuan, Zhang Xunran dan Xuan Ling di sampingnya, dua wanita cantik, dia bisa melihat separuh wajah wanita di depannya, yang membuatnya terpana. Setelah terkejut, wanita bernama Yuer bertanya dengan lembut, nama saya Yuer dan Anda juga di sini untuk Xuanxin Pei. Ya, Chen Ye tidak menyangkalnya dan tidak tahu mengapa wanita bernama Nona Yuer ini membuatnya tidak bisa memiliki niat sedikit pun untuk membasmi atau bahkan memiliki niat untuk merebut. Chen Ye mengaku dirinya bukanlah orang yang mudah tertipu oleh kecantikan. Saya tidak tahu apakah seorang gadis dapat memotongnya, itu sangat penting bagi saya. Mendengar ini, Yuer tersenyum lembut dan berkata Xuanxin Pendant memiliki peluang besar untuk memasuki pusat warisan dengan bantuannya. Semua orang membutuhkannya. Guru, alasan ini saja tidak cukup. Wajah Chen Ye tegak dan dia berkata saya bisa berjanji kepada gadis itu bahwa jika saya mendapatkan semua yang ada di tanah warisan, saya bisa memberikannya kepada gadis itu. Saya hanya perlu masuk ke tengah-tengah tempat warisan.
Yuer mengangkat alis Willow-nya sedikit dan berkata dengan sedikit kelicikan di kedalaman matanya yang indah, sulit dipercaya bahwa kamu dan aku adalah orang asing satu sama lain, dan karena aku telah muncul di Liontin Xuanxin, tidak ada kemungkinan bahwa benda itu akan jatuh ke tangan orang lain. Hal ini juga terjadi pada beberapa benda lainnya. Jadi, Tuan, silakan kembali. Tanah warisan akan dibuka dalam 3 hari. Anda harus segera ke sana secepatnya. Aku tidak akan pergi sampai aku mendapatkan Xuan Xinpei. Chen Ye tiba-tiba memiliki tatapan tajam di matanya, tetapi ketika dia bersendewa dengan tatapan Yu, tatapan tajam itu tidak bisa membantu tetapi menghilang dan kehidupan saat ini, jadi Chen Ye tidak mungkin memiliki niat buruk terhadap wanita ini. Sungguh aneh. Chen Ye berusaha keras mencari kenangan di benaknya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Aku tidak akan memberikan Xuan Xinpei padamu. Yuer mengulurkan tangannya dan liontin giok di kepalanya jatuh ke tangannya dengan patuh. Kemudian Yuer berkata dengan provokatif, apakah kamu berencana untuk merebutnya dengan paksa? Jika demikian, sebaiknya aku memberitahumu dengan jujur, meskipun jika itu masalahnya, kamu membasmiku, Xuan Xinpei, kamu tidak akan mendapatkannya. Chen Ye tidak bisa menahan senyum pahit. Karena dia tidak tahan sedikit pun niat untuk membasmi wanita ini, dia secara alami tidak dapat mengambil tindakan terhadapnya, tetapi Xuan Xinpei tidak bisa menahannya. Melihat ekspresi Chen Ye, Yuer tersenyum. Senyuman yang terlihat di separuh wajahnya seindah 1000 bunga yang sedang mekar. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Jika kamu menginginkan Xuan Xinpei, ambil saja. Pokoknya, aku bisa memasuki jantung tanah warisan tanpa itu. Saat Anda berbicara, Yuer melambaikan tangannya dengan lembut, dan liontin Xuanxin yang membuat hati banyak orang berpindah dengan mudah ke tangan Chen Ye. Ada sebuah gua di belakang air terjun. Sekarang masuklah dan perbaiki. Bersikaplah baik dan biarkan aku memperbaikinya, kalau tidak kamu akan bisa melihatnya. Mendengar ini, alis Chen Ye menegang tanpa sadar. Kalimat terakhir jelas ditujukan pada Xuan Xinpei. Tapi apakah itu sebabnya aku tidak merasakan setengah dari aura senjata suci itu? Kenapa kamu masih ragu-ragu? Apa kamu takut aku akan menyakitimu? Kamu tersenyum lembut. Agak tidak nyata membayangkan gadis itu memberiku perasaan ini, kata Chen Ye dengan sedikit malu. Kami tidak mengenal satu sama lain, itu selalu takdir, dan mungkin aku akan memintamu membantuku di masa depan. Yuer melambaikan tangan rampingnya dan air terjun itu tiba-tiba terputus, dan sebuah gua kecil perlahan muncul. Mata Chen Ye tiba-tiba menyusut dengan tangan ini. Dia bisa melakukannya, dan dia bisa melakukannya sesuka hatinya. Dia terdiam sejenak, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan wajah datar, terima kasih banyak, nak. Jika Anda memiliki permintaan apapun di masa depan, saya akan membantunya melakukannya, meskipun itu mengorbankan nyawa saya. Penampilan Yu yang tidak disengaja telah membuat Chen Ye tahu bahwa kultivasi dan kekuatan sang pembuat luar biasa. Jika dia bersikeras untuk tidak memberikan Xuan Xinpei, akan sangat sulit untuk merebut Xuan Xinpei darinya dengan caranya sendiri. Hal ini untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak perlu menggunakan cara-cara kecil untuk merugikan dirinya sendiri. Chen Ye segera melompat ke dalam gua tanpa berpikir panjang, lalu air terjun jatuh lagi dan menutupi gua. Mata indah Yu menatap tajam ke arah air terjun, seolah dia bisa melihat sosok di dalam gua melalui air terjun. Chen Ye, kita sudah berapa tahun tidak bertemu. Dilihat dari ekspresimu, kamu mungkin tidak ingat kapan kamu melihatku. Kamu hanya mengenalku dari sebelumnya. Aku hanya membiarkanmu melihat wajah asliku. Di dalam gua, Chen Ye duduk bersila, liontin Xuanxin tergantung di depannya, tidak bergerak. Hanya cahaya putih yang bersinar terang seperti cahaya matahari saat ini. Di bawah cahaya yang diselimuti cahaya, jejak aura energi terus mengalir dari Xuan Xinpei tidak perlu mengambil inisiatif untuk menyerap aura energi ini, dan dengan cepat mengalir ke tubuhnya. Meskipun energi ini tidak dapat diserap oleh Chen Ye seolah-olah mereka mandiri, mereka menarik energinya yang dalam untuk berlari dengan kecepatan yang tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, Chen Ye samar-samar merasakan bahwa ada sedikit perubahan sebelum melanjutkan secara perlahan. Chen Ye tidak dapat memahami dengan jelas apa perubahannya, tetapi dia tidak ragu bahwa perubahan ini adalah yang dia inginkan. Kekuatan jiwa membungkus Xuan Xinpei dan perlahan-lahan menembus ke dalam. Chen Ye tiba-tiba merasa bahwa Xuan Xinpei tidak menolak pemurniannya sama sekali, seolah-olah Xuan Xinpei senang dimurnikan olehnya. Perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika Sekte Xiaolei berada di menara besar langit dan bumi yang sunyi, dengan pedang surgawi dan istana kaisar kuno membantu memurnikan roh menara, itu masih membutuhkan banyak usaha sebenarnya sangat patuh.
Jangan khawatir tentang hal itu. Menyempurnakannya lebih awal akan membuat Anda merasa nyaman lebih awal. Chen Ye segera mengumpulkan pikirannya dan kekuatan jiwa yang agung menembus ke dalam liontin Xuan Xin secepat mungkin. Yu duduk dengan tenang di tepi kolam di luar. Dari waktu ke waktu, matanya akan beralih ke air terjun, seolah-olah dia melihat sosok di dalam gua di balik air terjun adalah kerinduan yang berbeda pada Zixuan dan yang lainnya. Di saat yang sama, Yu akan menghela nafas pelan, dengan sendewa kepahitan muncul di wajahnya. Chen Ye, saat kamu bergumam pelan, alis gelap Yu tiba-tiba sedikit berkerut dan dia melihat ke langit yang jauh sejenak. Setelah itu, sedikit cahaya dingin muncul di matanya. Sekitar 1 menit, sesosok tubuh muncul di langit ke arah yang Yu lihat. Segera setelah itu, semakin banyak sosok yang muncul. Jika Chen Ye ada di sini, dia akan mengenali bahwa orang-orang ini adalah kelompok orang yang sama sebelumnya berkompetisi untuk Xuan Xinpei. Di sini, sekelompok besar orang segera turun dari langit dan mata mereka tertuju pada air terjun besar itu. Aura Xuan Xinpei perlahan memancar dari balik air terjun. Aura energi ini tidak dapat diisolasi oleh Chen Ye, bahkan istana kaisar kuno pun tidak dapat melakukannya. Untungnya, Chen Ye menyempurnakannya dengan sepenuh hati, jika tidak, jika dia menemukan ini, Xuan Xinpei tidak akan berani melanjutkan pemurnian. Istana kaisar kuno adalah harta karun kekacauan yang tak tertandingi di dunia. Meskipun Daoling berkata bahwa Chen Ye mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari harta karun kekacauan dalam kehidupan ini, kekuatannya sendiri masih ada, dan itu tidak dapat mengisolasi aura Xuan Xinpei. Jelas sekali liontin giok ini bukanlah senjata ajaib biasa, dan Yu memberikan liontin Xuan Xin kepada Chen Ye tanpa ragu-ragu. Hadiah ini terlalu mahal. Bagi Zixuan, dia hanya bisa menerima liontin Xuan Xin, tetapi dia harus mentraktir Yu mengatakan sesuatu. Jangan anggap remeh kebaikan orang lain. Melihat air terjun, merasakan energi yang datang dari balik air terjun, mata setiap orang yang sampai di sini menjadi panas. Chen Zong dan kamu terlalu licik untuk berpikir bahwa belalang sembah mengintai jangkrik dan Oriole ada di belakangmu. Sekarang kamu mungkin tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Wajah Chen Zonghe dari Sekte Bayangan Terbakar telah lama pucat. Beberapa kekuatan besar bersaing untuk Xuan Xinpei. Tanpa diduga, mereka semua diperlakukan sebagai mongki oleh generasi muda. Sayangnya, belum lama ini, dia secara paksa memimpin orang untuk menghentikan semua orang di sini. Si Elin sebenarnya dikirim ke Yama Hall terlebih dahulu. Keluar dari sini, orang menyebalkan kecil. Chen Zonghe berteriak dengan marah dan sosoknya bergerak langsung menuju air terjun. Tertawa, begitu Chen Zonghe bergerak, bayangan gelap muncul seperti hantu, dan sosok terang dan tanpa tulang tiba-tiba mencegatnya. Ini tempat latihanku. Akan terlalu sombong jika kamu menerobos masuk tanpa menyapa. Mata semua orang tiba-tiba menyusut dan memandang wanita berpakaian hitam yang berdiri dengan tenang di atas air kolam, mereka semua tegang. Chen Zonghe adalah Master Kaisar Xuan tingkat 6 dengan ini. Diblokir dengan mudah. Namun, ada banyak orang di sini. Meskipun wanita berbaju hitam itu luar biasa, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan semua orang. Jadi setelah terkejut, seseorang berteriak dengan keras, gadis ini bukan urusanmu. Pergilah secepatnya mungkin atau kamu akan kehilangan nyawamu. Kamu masih bisa. Sebelum pria itu selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat bahwa kekosongan di depannya menjadi buram, dan kemudian energi pedang yang tajam keluar dari keburaman tersebut. Ah, energi pedang yang ganas itu tidak bisa dihancurkan. Tidak hanya menembus dada pria ini, tetapi energi pedang masih hilang. Beberapa orang di belakangnya juga terluka secara paksa oleh energi pedang ini. Ini bukan cedera ringan tapi langsung kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Pedang yang sangat menakutkan. Orang di dalam adalah temanku. Dia sedang menyempurnakan Xuan Xinpei. Sebaiknya jangan mengganggunya, jika tidak, semakin banyak orang yang akan mati. Berdiri di udara di samping Yu, energi pedang tajam yang sama seperti sebelumnya semakin berkumpul di sekelilingnya. Bahkan di antara orang-orang, mereka yang memiliki senjata pedang dapat merasakan pedang di tangan mereka dan bahkan pedang tersembunyi yang memancarkan cahaya erangan pelan sepertinya ditangkap oleh raja dengan pedang. Merasakan hal ini, para prajurit yang berorientasi pada pedang ini panik dan dengan cepat mundur tanpa berpikir. Mereka mungkin masih tidak tahu mengapa perubahan seperti itu terjadi, tapi mereka semua memahami bahwa karena pedang yang mereka bawa mengeluarkan erangan ketakutan yang pelan, itu berarti jika terjadi pertempuran tentang wanita yang menginjak air di kolam, mereka akan terkejut, dan yang lain pasti akan menanggung beban terberatnya. Betapapun bagusnya harta itu,
jika Anda tidak memiliki kehidupan untuk menikmatinya, semuanya akan menjadi ilusi. Beberapa orang mundur, dan alis orang yang tersisa menjadi lebih serius, termasuk Chen Zhonghe. Dia baru saja bertemu sebentar dengan wanita berbaju hitam, yang membuatnya jelas merasa bahwa wanita tersebut tidak sebaik dia dalam hal kultivasinya sendiri, tapi jika dia bertarung sendirian, dia pasti tidak akan menjadi lawannya. Tapi Xuan Xinpei harus diperoleh. Chen Zhonghe segera melihat ke kiri dan ke kanan, dan matanya bertautan dengan mata beberapa orang. Setelah beberapa saat, Chen Zhonghe berteriak dengan tegas, "Kami hanya ingin mendapatkan Xuan Xinpei. Jika Anda tidak menyingkir dari jalan, jangan salahkan aku karena menungguku menghancurkan bunganya." Berdengung. Begitu Chen Zhonghe selesai berbicara, ruangan itu tiba-tiba mengalami fluktuasi yang hebat, dan bayangan pedang ilusi perlahan muncul dari tengah alis Yu. Seluruh tubuh bayangan pedang ilusi memancarkan cahaya ungu terang. Begitu muncul, banyak aura pedang di sekitarnya mulai mengelilingi bayangan pedang ungu ilusi, berputar dengan cepat, dan aura ganas melonjak keluar. "Keluar dari sini sekarang atau mati. Arogan!" Chen Zhonghe berteriak dengan marah dan menembak beberapa orang di sekitarnya. Pada saat yang sama, energi pedang di seluruh langit mengalir keluar seperti hujan pedang. Bayangan pedang ilusi ungu di tengah dibagi menjadi 5 bagian dan langsung menghadap Chen Zhonghe dan yang lainnya. Cici, hujan pedang turun, bahkan jika orang-orang itu telah bersiap dengan baik, banyak orang yang lebih lemah terluka secara paksa dan jatuh ke tanah. Meskipun Chen Zhonghe dan yang lainnya memiliki kultivasi yang luar biasa, sosok mereka terhalang oleh bayangan pedang ungu. Yin, pada saat ini, pedang panjang muncul di tangan Yu, dan pedang itu tiba-tiba terhunus dengan nyanyian pedang yang jelas. Energi pedang itu seperti gelombang air, beriak ke seluruh dunia. Energi pedang saat ini tidak lagi ekstrim seperti dulu, namun tetap memberikan perasaan menakutkan, seolah-olah berada di dalamnya dan akan terbasmi secara diam-diam jika bergerak, bahkan sedikit pun. Terpotong menjadi ketiadaan dan menghilang selamanya. Yu menatap Chen Zhonghe dan orang lain yang datang lagi. Matanya perlahan tertutup, lalu dia menebas dengan pedang panjang di tangannya seperti ini. 10.000 pedang kembali ke sekte. Dengan serangan pedang, tanah di depannya terbelah seketika, dan semua energi pedang di langit dikumpulkan secara gila-gilaan menuju pedang panjang, dan kemudian semuanya terkondensasi pada bilahnya. Berdengung, langit dan bumi bergetar, energi pedang beriak pada bilahnya, dan pedang panjang itu tiba-tiba meledak dengan cahaya menyilaukan yang tidak dapat dilihat secara langsung. Tidak ada lagi yang bisa menangkapnya dengan mata telanjang, dan ketika luasnya niat pedang sangat menakutkan, ketika menyebar antara langit dan bumi, semua orang kecuali Chen Zhonghe dan yang lainnya tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan jiwa mereka tidak berani memperluasnya, jika tidak maka akan segera terputus. Energi pedang yang menakutkan membuat ruangan bergema dengan gelombang suara seperti ledakan. Bahkan udara terbelah menjadi 2 saat ini. Bagian tengahnya sepertinya dipenuhi dengan energi pedang, dan udaranya terpisah dan tidak dapat disembuhkan. Dunia segera menjadi sangat kacau, seolah-olah kiamat akan segera tiba. Tidak ada yang mewah dari pedang ini, juga tidak menampilkan seni bela diri apapun, tetapi kekuatan yang dikandungnya membuat orang merasa ketakutan dan ketakutan. Sangat menakutkan, 4 kata ini tiba-tiba muncul di benak setiap orang. Meski orang-orang itu tidak bisa melihatnya, apalagi merasakannya dengan persepsi jiwanya, mereka bisa merasakan bahwa betapapun jauhnya mereka, seolah-olah mereka benar-benar ada, perasaan fatal itu selalu menyelimuti hati mereka. Oleh karena itu, kecuali Chen Zong dan 5 orang lainnya, orang-orang lainnya dengan cepat melarikan diri lebih jauh, tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Orang-orang yang sedikit lebih lambat masih berada di bawah energi pedang, tanpa kecuali, kekuatan mereka sendiri tidak punya cukup energi akan diserang oleh energi pedang dan berakhir dalam situasi yang sangat memalukan. Pada saat ini, wajah Chen Zong dan 5 orang lainnya tidak lagi terlihat sesantai mereka memutuskan untuk bergabung untuk mengalahkan wanita berbaju hitam. Mereka berada di pusat energi pedang dan dapat merasakan teror energi pedang bahkan lebih. Kekuatan satu pedang telah mengguncang dunia pedang itu hampir menyelimuti seluruh dunia di sini, dan ruang dan waktu seakan terhenti. Aura kehancuran menyebar hingga ekstrim, menyebabkan daratan di sekitarnya langsung berubah menjadi ruang hampa. Faktanya, kekuatan pedang ini memang menggemparkan bumi, tetapi ada begitu banyak master di sini, apalagi semua bergabung untuk bertarung. Selama Chen Zhonghe dan yang lainnya dapat memblokir bagian depan, itu sudah cukup untuk mencegah mereka melakukan serangan. Terlalu banyak masalah bagaimanapun, tingkat kultivasi Yu ada di sini, dan tingkat kultivasi Chen Zhonghe dan yang lainnya semuanya berada di atas miliknya. Ini adalah konsekuensi dari perselisihan di antara orang-orang.
Tidak ada yang akan percaya bahwa selain bangsanya sendiri, orang lain bisa berpikiran sama dengan mereka. Hanya ada satu Liontin Xuanxin, dan hanya ada satu orang, atau hanya satu kekuatan, siapa yang bisa memenangkannya. Lantas, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan tulus? Mungkin ada yang mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan beberapa calon lawan. Kata-kata kerjasama yang tulus tidak akan pernah muncul di hati orang-orang yang berniat jahat. Oleh karena itu, dalam menghadapi pedang yang kuat ini, tidak ada yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk menguji apakah orang-orang di sekitar mereka akan bekerja sama dengan mereka. Mereka hanya dapat memilih untuk melarikan diri, dan mereka yang tidak melarikan diri pada waktunya akan dibasmi di hadapannya yang lainnya. Selanjutnya, energi pedang menembus tubuhnya dan mati. Chen Zonghe dan yang lainnya telah menyingkirkan relaksasi di hati mereka saat ini, dan semua pikiran jahat yang muncul sebelumnya kini ditekan jauh di dalam hati mereka. Di bawah pedang ini, jika mereka tidak bergabung lagi, maka nasib mereka tidak akan lebih baik daripada mereka yang terluka parah. Lakukan. Ketika tekanan menjadi semakin kuat, Chen Zong dan mereka berlima menyerang dengan sekuat tenaga di tengah teriakan keras. Tidak ada waktu bagi mereka untuk menampilkan apa yang disebut keterampilan seni bela diri menampilkannya. 5 pancaran energi yang kuat itu seperti 5 naga yang marah, semuanya berukuran 100 kaki, dan mereka menyerang dengan ganas. Mengaum, raungan yang menghancurkan langit mengguncang dunia, berguncang seperti hari kiamat, dan badai energi yang sangat besar mengamuk, dan ruang ini langsung terdistorsi oleh guncangan tersebut. Peng, pedang itu menebas lurus ke bawah, dan kemudian menembus tubuh 5 naga yang marah. Kemudian, gunung-gunung di depannya dengan cepat terbelah, dan retakannya sehalus cermin. Dan lebih jauh lagi, ada celah seperti jaring laba-laba yang memanjat, lalu diam-diam pecah, pertanda gempa bumi yang kuat, terlalu mengerikan untuk dilihat. Kelima pancaran energi itu tiba-tiba dipotong menjadi 2 bagian, tetapi pengebiriannya tetap tidak berubah, dan masih mengenai tubuh Yu seperti naga yang benar-benar marah. Engah, ada 6 suara berturut-turut, dan ke-6 orang itu terbang dengan kecepatan tinggi. Chen Zong dan 5 orang lainnya jatuh ke tanah pada saat yang sama, menghantam lubang besar di tanah. Ketika mereka keluar dari lubang dengan susah payah, nafas kelima orang itu tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah. Kelima tuan itu bekerja sama untuk menangani satu orang, tetapi mereka akhirnya terluka parah. Situasi tragis seperti itu membuat orang menghela nafas, tetapi orang-orang di kejauhan tahu bahwa wanita berbaju hitam juga menderita serangan berat, tetapi tidak bisa, jangan basmi dia. 5 sinar energi telah terbelah ketika mereka memukulnya. Setelah dipukul, hanya ada sisa riak energi. Dengan kekuatan wanita berbaju hitam, serangan seperti itu tidak akan pernah membasminya. Jika dia tidak mati, perang berikutnya akan lebih intens, dan lebih banyak orang akan terlibat. Jadi, beberapa orang yang berani menyerah segera pergi dari sini tanpa ingin tahu apa hasil akhirnya. Orang-orang yang tersisa melihat wanita berbaju hitam itu terbang mundur dan menabrak dinding gunung di belakang air terjun. Tepat ketika dia hendak menabraknya, sesosok tubuh keluar dari air terjun dan menghentikannya sambil berpelukan. Nona Yuer, kenapa kamu bekerja begitu keras? Paling-paling mereka akan mengganggu proses pemurnian. Xuanxin ada di tanganku dan mereka tidak bisa mengambilnya. Chen Ye tidak bisa menahan rasa kasihan di matanya. Bagaimanapun, mereka adalah orang asing satu sama lain. Dia tidak hanya memberinya Xuanxin Pei, tapi dia bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Yuer tersenyum ringan pada Chen Ye dan berkata, aku hanya ingin melindungimu sekali, itu saja. Aku tidak bisa membiarkanmu terluka dengan cara apapun. Hati Chen Ye bergetar, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia semakin tidak mengerti mengapa wanita yang pertama kali dia temui ini begitu baik padanya dari mereka sebelumnya. Persimpangan, tetapi jika ada, mengapa saya tidak dapat mengingatnya? Dan kalimat ini, aku hanya ingin melindungimu sekali, membuat Chen Ye terdiam. Jika mereka belum pernah bertemu satu sama lain, bagaimana dia bisa memperlakukannya seperti ini berdasarkan kenalan pertama mereka? Sambil menggelengkan kepalanya dan mengamati bagian depan, mata Chen Ye tiba-tiba menjadi sangat dingin karena kalian semua ada di sini, biarlah ini menjadi tempat kematian kalian. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya berwarna-warni keluar dari tubuh Chen Ye. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh dunia. Menara primordial langit dan bumi yang besar seperti lubang hitam kosmik, menutupi hampir semua orang. Dengan tingkat kultivasi Chen Ye saat ini di tingkat keempat misteri kaisar, meskipun Chen Zonghe dan yang lainnya adalah ahli di misteri kaisar tingkat ke-6, mereka semua terluka parah dan tidak dapat melarikan diri. Adapun yang lainnya,
mereka yang tidak sebaik Chen Ye tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dalam sekejap mata, aliran sosok meratap dan secara paksa dibawa masuk di bawah tarikan menara Tian di Hong Huang. Nak, tidak peduli siapa kamu, jika kamu menyinggung banyak pasukan kami pada saat yang sama, kamu pasti akan mati dengan buruk. Bising, alis Chen Ye tiba-tiba menjadi dingin, dan api di hatinya meledak dari menara. Segera, lolongan dan jeritan bergema dalam aliran tak berujung di seluruh menara besar langit dan bumi yang sunyi. Kamu, jangan mengecewakanku dulu, apakah kamu ingin bertingkah seperti hooligan? Oh, Chen Ye buru-buru mengambil menara besar langit dan bumi yang sunyi, segera bergegas kembali ke gua, dan dengan lembut meletakkan Yuer di tanah. Kemudian, dia menatapnya dengan mata berbinar. Nona Yuer, apakah kita pernah saling kenal sebelumnya? Apakah itu berarti kita harus saling mengenal sebelumnya agar aku bisa membantumu seperti ini? Apa kamu tidak percaya dengan apa yang disebut takdir? Kamu bertanya sambil tersenyum licik. Ini, Yuer dengan lembut menjabat tangan Chen Ye, tapi segera melepaskannya. Melihatnya, Yuer berkata dengan lembut tidak punya bagasi apapun. Tidak masalah siapa saya, jika Anda harus tahu, segera Anda akan melakukannya mengerti mengapa aku ingin membantumu. Kalau begitu aku akan menunggumu di luar dan kamu bisa menyembuhkan lukamu. Setelah mengatakan itu, Chen Ye bangkit dan berjalan keluar gua. Setelah melihatnya pergi, setelah sekian lama berlalu, Yuer menghela nafas pelan dia benar-benar tidak memiliki kesan sama sekali terhadapku. Di tepi kolam, Chen Ye menatap air terjun besar itu dengan cermat, dan aroma samar tubuh Yu masih tertinggal di telapak tangannya. Pikiran Chen Ye tiba-tiba bergerak. Aroma tubuh ini memberinya perasaan yang familiar. Dia dan aku pasti pernah bertemu sebelumnya. Pertarungan untuk Xuan Xinpei telah berakhir di sini, namun masih terjadi di beberapa tempat lain. Harus dikatakan bahwa kali ini, keberuntungan Chen Ye jauh lebih baik. Di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam perjuangan mereka untuk Xuan Xinpei, satu-satunya yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi adalah Chen Zhonghe dan master lainnya di Huang Xuan tingkat 6. Di tempat yang tersisa, ada Master Zhong Xuan yang bergabung. 3 alas hati misterius lainnya sudah memiliki pemiliknya. Namun, 3 kekuatan besar di lantai pertama tidak keberatan memiliki terlalu banyak alas hati misterius. Oleh karena itu, dengan bantuan alas hati misterius yang ada, saya mendengarkan 3 kekuatan utama di lantai pertama. Semua orang secara selektif mengejar apa yang baru saja muncul. Karena semua Master Zhong Xuan mengikuti 3 kekuatan besar. Di area terbuka tertentu, seorang wanita berkemeja ungu berdiri tinggi di udara. Di bawah kakinya, sekuntum bunga teratai hitam besar perlahan berputar di lengannya, dia memegang gukin yang sederhana namun sama gelapnya. Dia hanya berdiri diam seperti ini, dengan liontin Xuanxin mengambang di telapak tangannya, membuat banyak orang di sekitarnya iri. Namun, tidak ada yang terburu-buru maju saat ini. Tidak ada yang akan lupa bahwa ketika wanita ini mendapatkan Xuan Xinpei, semua orang yang mencoba membasminya dan mengambil Xuan Xinpei berubah menjadi mayat tak bernyawa di tengah suara piano. Sekarang, ada banyak sekali mayat di tanah, dan di antara mereka, ada 2 mayat milik Master Zhong Xuan. Meskipun wanita berkemeja ungu sekarang terluka parah, pembasmian besar-besaran telah membuat banyak orang yang hadir merasa ketakutan. Melihat tidak ada seorang pun yang datang untuk memperjuangkannya, wanita berjubah ungu itu meraih liontin Xuanxin dan segera menembakkannya ke kejauhan. Serahkan liontin Xuanxin, jika tidak, kamu tidak akan pernah pergi. Wanita berjubah ungu itu kejam dalam taktiknya, tetapi beberapa orang masih mengandalkan kultivasi, kekuatan, dan keinginan mereka agar Xuan Xinpei menghentikannya di udara. Haha, liontin Xuanxin ini milik gadis ini. Jika ada yang berani mencurinya, mereka akan menjadi musuhku di lantai pertama. Tolong beri aku sedikit wajah. Tepat ketika pertempuran akan dimulai lagi, lusinan sosok melesat dari kejauhan, dan pemimpinnya, lelaki tua itu, tertawa keras. Orang-orang di lantai pertama, wanita ini, sebenarnya memiliki hubungan seperti itu dengan lantai pertama. Wanita berjubah ungu menoleh dan melihat bahwa dia belum pernah melihat lelaki tua yang menjadi pemimpin di lantai pertama. Dia tersenyum tidak percaya atas kebaikan mereka dan tidak terlalu berterima kasih. Wanita berkemeja ungu itu tahu betul apa rencana di lantai 1. Karena ada yang membantu, wanita berbaju ungu itu tidak sopan dan melompat ke kejauhan. Namun, begitu sosoknya bergerak, dia segera berhenti. Segera semua orang yang hadir melihat liontin Xuanxin di tangannya meledak dengan suara peng dan menghilang tanpa jejak. Satu-satunya manfaat yang diperoleh wanita berjubah ungu adalah setelah liontin Xuanxin meledak,
aura energi yang sangat murni dengan cepat mengalir ke tubuhnya, yang tidak hanya memperbaiki lukanya, tetapi juga meningkatkan kultivasinya. Seluruh tempat menjadi gempar. Begitu banyak orang terbasmi dan terluka, tapi itu tidak benar. Adegan yang sama juga terjadi dalam pertarungan antara dua tempat lainnya. Ketika orang yang akhirnya memegang Xuan Xinpei sekitar beberapa menit kemudian, Xuan Xinpei meledak. Suatu hari kemudian, Yu'er dengan lembut muncul dari gua di belakang air terjun. Melihat lukanya telah sembuh, diam-diam Chen Ye terkejut. Meskipun dia belum melihat apa yang terjadi kemarin dengan matanya sendiri, dia telah melihat retakan besar mulai dari kolam dan membentang tanpa akhir. Energi pedang yang belum hilang masih sangat kuat. Chen Ye percaya bahwa bahkan dia akan merasa sulit untuk mencapai rekor 5 Master Kaisar Xuan yang terluka oleh satu pedang. Kekuatan Anda tidak diragukan lagi dan kemampuan pemulihannya sangat luar biasa. Apa yang kamu lihat? Dengan Chen Ye memperhatikanmu dengan cermat, Yu'er tiba-tiba merasa gugup dan dengan cepat menyentuh wajahnya dan menghela nafas lega ketika dia menemukan bahwa setengah dari topengnya masih ada. Langkah kecil ini membuat hati Chen Ye sedikit bergetar. Jelas sekali, separuh wajah Yu di balik topeng itu pasti. Sebagai penampilan terhormat seorang wanita. Apakah kamu akan pergi dari sini bersamaku atau? Chen Ye bertanya setelah hening beberapa saat. Tentu saja aku ingin bersamamu. Tanah warisan akan segera dibuka dalam 2 hari. Aku tidak ada hubungannya sekarang untuk bertemu teman-temanmu. Yu'er tertawa lalu berkata kalau tidak, jangan kembali. Tunggu sampai tanah warisan dibuka dan muncul. Liontin Xuanxin yang kamu miliki benar-benar akan kembali. Kamu tidak takut dirampok. Itu benar. Chen Ye menatap Yu'er dengan cermat, dan rasa misteri Yu'er menjadi lebih dalam. Xuan Xinpei awalnya miliknya, meskipun tidak perlu disempurnakan, itu tetap milik Yu'er tidak dapat disangkal, yang berarti Xuan Xinpei pada awalnya asli. Chen Ye tahu betul apa yang sebenarnya dimaksud Xuan Xinpei, tapi dia memberikannya pada dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Mengesampingkan hal-hal ini, mendengarkan kata-kata Yu, sepertinya semuanya berada di bawah kendalinya, dan dia bahkan bisa mengetahui dengan lebih akurat waktu pembukaan tempat warisan. Ya, itu benar. Kamu mengedipkan mata dan tersenyum, jika itu palsu, aku tidak akan menggunakannya sebagai bantuan. Bantuan ini terlalu berat, kata Chen Ye sambil tersenyum pahit. Yu'er menggelengkan kepalanya dan tersenyum selama kamu membutuhkannya, tidak masalah. Sekarang apakah kamu ingin kembali dulu? Chen Ye berkata tanpa ragu kita harus kembali. Jika Liontin Xuanxin yang didapatnya asli, maka yang lainnya palsu. Dalam pertarungan satu sama lain, Zixuanli dan Xuan Yu pasti akan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, terlepas dari apakah mereka mendapatkannya atau tidak, mereka pasti akan menghasilkan banyak musuh. Jika aku mengkhawatirkan mereka, mereka pasti juga mengkhawatirkanku, jadi mereka pasti akan kembali ke kota kecil itu. Baiklah kalau begitu ayo pergi. Kota bobrok ini masih sangat ramai, tetapi saat ini semua orang berkumpul di luar kota, memalingkan muka ke arah tertentu. Tempat di atas langit di mana Zixuanli dan Xuan Yu berdiri diam. Seseorang pintar sehingga dia tidak mati di tangan Chen Ye, jadi dia secara alami membawa kembali berita tentang Xuan Xinpei dari tempat lain. Semua Xuan Xinpei dari tempat lain adalah palsu. Anak itu tidak akan menunggu sampai tanah warisan dibuka untuk muncul. Jika itu adalah sekte Taihao kita, saya khawatir manfaat yang akan kita peroleh dari tempat warisan ini tidak akan terlalu banyak. Banyak orang di langit di luar kota secara sadar terbagi menjadi beberapa gelombang. Dengar, 4 kekuatan utama di lantai pertama secara alami menempati 4 tempat, dan yang lainnya adalah kekuatan lainnya. Di timur, sekelompok orang berdiri di langit. Mereka semua mengenakan pakaian yang sama. Di dada mereka, ada matahari cerah dan awan di langit di bawah. Mereka adalah orang-orang dari klan Taihao. Pemimpin kelompok orang tersebut adalah seorang pria muda yang bertubuh ramping dan sangat tampan, tangannya berada di belakang punggung dan terlihat sangat sombong, seolah-olah dia adalah orang paling berkuasa yang memandang dunia. Setelah mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya, pemuda itu tersenyum ringan dan berkata tidak masalah apakah dia kembali atau tidak. Kami hanya menunjukkan sikap dengan melakukan ini sekarang. Dia pasti tidak akan sendirian. Ini sikapnya pasti akan diketahui oleh orang-orang itu. Dia hanya cukup beruntung mendapatkan Liontin Xuanxin. Jika dia memiliki latar belakang yang kuat, lupakan saja. Jika tidak, bahkan jika tanah warisan dibuka, dia harus menyerahkan Liontin Xuanxin dengan patuh setelahnya, memasuki tempat warisan kecuali tidak pernah muncul. Haha, apa yang dikatakan Master Sekte muda itu masuk akal. Dia bekerja sangat keras untuk mendapatkan Xuan Xinpei. Jika dia tidak muncul,
apa yang akan dia lakukan untuk waktu yang lama. Seorang lelaki tua di sebelah pemuda itu tertawa dan kemudian berkata dengan suara kental, tetapi ketua sekte muda mendengar bahwa semua orang dari sekte bayangan terbakar dan kekuatan lainnya tewas di sana. Budidaya dan metode pemuda itu jelas luar biasa, tetapi tidak ada seorang pun tahu jika kita ingin menguji asal-usul orang ini, kita tidak perlu mengambil tindakan. Pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Hu mendengar bahwa semua orang di lembah Qinglin Zongting di lantai pertama telah memperoleh Liontin Xuanxin. Tapi saya, Sekte Taihao, belum. Ada terlalu banyak orang yang menertawakan kami secara diam-diam. Jika kami masih bersembunyi di belakang dan menunggu. Ketika orang lain mencoba menguji dan melihat bahwa orang tersebut tidak memiliki latar belakang, mereka mengambil tindakan, Tuan Hu, dan saya kehilangan wajah Taihao Man. Orang tua yang dikenal sebagai Tuan Hu dengan cepat menjawab apa yang dikatakan Tuan Muda adalah Lao Hu. Suara pemuda itu sedikit dingin dan dia berkata, saya punya perasaan sendiri tentang bagaimana harus bertindak. Karena saya bisa naik ke posisi Tuan Muda, saya bukan orang yang gegabah. Ya, orang tua berbentuk Hu itu dengan cepat menjawab dengan hormat. Lihat, ada yang datang ke sana. Semua orang begitu sibuk sehingga mereka melihat jauh ke langit. Dua sosok bergegas ke arah mereka secepat bintang jatuh. Itulah Xuanxin Pei yang mereka dapatkan. Mereka yang tidak mati di tangan Chen Ye dan Yu Er berteriak dengan suara rendah, dan kemudian sosok mereka menghilang ke kerumunan. Pertempuran itu terlalu segar dalam ingatan mereka, jadi meskipun ada banyak master di sini, mereka tidak bisa menenangkan mereka. Apakah kamu di sini? Tuan Muda Klan Taihao mencegat kedua sosok itu di udara bahkan tanpa menarik napas. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Pang Zong, Tuan Muda Klan Taihao, saya tidak tahu bagaimana meneleponnya, kalian berdua. Gerbang Taihao. Chen Ye mengangkat alis pedangnya dan melihat melewati Pang Zong ke arah banyak orang di belakangnya, lalu tersenyum ringan dan berkata, Tuan Muda, ada yang harus saya lakukan dan saya tidak nyaman untuk mengucapkan selamat tinggal. Pang Zong mengulurkan tangannya untuk menghentikan saya dan berkata, teman ini, seperti kata pepatah, jangan memukul seseorang dengan wajah tersenyum. Saya meminta dengan baik hati dan ingin berteman dengan Anda, tetapi Anda tidak memberi saya kehormatan itu. Wajah klan Taihao secara alami perlu diberikan kepadamu, wajah Tuan Muda. Terlebih lagi, aku telah memberimu wajah. Siapa yang akan memberiku wajah itu? Kita semua adalah orang pintar, jadi kita tidak melakukannya, tidak perlu mengatakannya dengan jelas. Chen Ye menyipitkan matanya sedikit. Sepertinya dia pasti akan memenangkan klan Xuanxin Pei Taihao di tubuhnya, tapi dia khawatir apakah dia memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Mendengar hal tersebut, seberkas cahaya dingin muncul di kedalaman mata Pang Zong dan langsung menghilang, namun ia tetap berkata dengan tenang, jangan pernah memamerkan sisi tajammu sebagai manusia, dan jangan pernah menolak kebaikan orang lain, kawan ini. Itu niat yang baik. Chen Ye mencibir, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Kamu dan aku mungkin tidak akan berteman. Oke, kalau begitu saya akan langsung ke pokok permasalahan dan mengatakan bahwa Sekte Taihao menginginkan Xuanxin Pei yang Anda miliki. Saya yakin ada banyak sekali orang di sini yang ingin mendapatkan Xuanxin Pei. Jadi jika Anda ingin terus memilikinya, kamu harus menunjukkan sejumlah kekuatan, jika tidak, kamu tidak akan bisa mempertahankan Xuanxin Pei. Belum lagi, mungkin saja nyawaku tertinggal di sini. Jadi begitulah adanya. Chen Ye tertawa dan melirik ke depan dan berkata 3 dari 4 Liontin Xuanxin telah diambil oleh 3 kekuatan besar di lantai pertama. 3 kekuatan besar ini tidak mudah untuk diganggu, jadi Anda memilih saya sebagai milik Anda targetnya. Haha, seharusnya seperti ini. Dengar, pasukan kita di lantai pertama memang kuat, tapi ada juga beberapa kekuatan kuat yang hadir, terutama jika kita memiliki lebih banyak orang dan bergabung. Tentu saja, jika ada pemimpin sekte muda yang memimpin, itu akan terjadi, mudah untuk merebut Liontin Xuanxin mereka. Mengapa kamu tidak melakukannya? Chen Ye tersenyum tipis, tanpa menyembunyikan ironi dalam suaranya. Temanku, kamu juga orang yang pintar, jadi jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berguna seperti itu. Xuanxin mengagumiku dan klan Taihao pasti menang. Jika kamu tidak mau menyerahkannya, berikan kekuatan untuk membuatku dan klan Taihao ketakutan. Jika tidak, masalah ini akan muncul. Anda tidak dapat menghindarinya. Pang Zong berkata dengan acuh tak acuh. Chen Ye mengangguk sedikit dan kemudian meninggikan suaranya, Tuan Muda, bisakah Anda mewakili banyak orang di sini? Apa maksudmu? Pang Zong bertanya dengan cemberut. Chen Ye berkata sederhana sekali. Jika Anda dapat mewakili saya, maka hanya Andalah yang memiliki masalah saya.
Jika tidak, masalah ini akan datang satu persatu. Maafkan saya tidak bisa memasuki tanah warisan, dan tidak ada orang lain yang berpikir untuk masuk. Pang Zong segera menegakkan alisnya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang ini. Tidak ada orang yang bodoh. Bahkan klan Taihao saya tidak akan berani menyinggung orang. Benar-benar tidak akan banyak orang di sini yang berani melakukannya menyinggung perasaanmu. Jika kamu menghilang, masalah-masalahku tidak akan menimbulkan lebih banyak masalah. Tetapi jika kamu tidak memiliki kekuatan itu, aku menyarankan kamu untuk menyerahkan Liontin Xuanxin kepadaku sekarang. Dengan cara ini aku dapat menjamin bahwa tidak ada yang berani menyentuhmu sampai setidaknya masalah di tanah warisan selesai. Anda juga setuju dengan kata-kata ini? Chen Ye mengabaikan Pang Zong Yao dan memandang ke banyak orang dan bertanya dengan ringan. Seluruh tempat itu sunyi. Setelah beberapa saat, Chen Ye berkata lagi, karena kalian semua setuju, mari kita utamakan kata-kata buruknya. Saya tidak ingin lebih banyak masalah datang. Jika tidak, beberapa dari Anda telah melihat metode saya, dan saya tidak akan keberatan dengan itu, maka taktik yang sama akan digunakan lagi. Suara samar yang mengancam membuat sebagian besar orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Meskipun mereka telah mendengar dari orang-orang yang telah melarikan diri sebelumnya tentang metode pria dan wanita muda ini, mereka belum melihatnya secara langsung, dan jumlah orang yang hadir serta kualitas para ahli tidak sebanding dengan Chen Zonghe dan lainnya. Tidak peduli betapa menakutkannya metode pria dan wanita muda ini, hanya dua dari mereka yang tidak dapat menghadapi banyak orang di sini. Dua orang kuat di lembah Qinglin Zongting memiliki senyum tipis di wajah mereka. Saya tidak tahu apakah mereka tidak mengingat kata-kata Chen Ye atau mereka sudah setuju bahwa Chen Ye memiliki kekuatan yang dia katakan. Hanya mereka yang mendengarkan di lantai pertama yang tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang kata-kata Chen Ye. Dua Master Zhongxuan yang hebat ditambah Chen Ye dan Xuan Yu dan wanita aneh yang muncul sekarang bukanlah yang terkuat, tetapi mereka benar-benar dapat mengguncang mereka di sini. Akan sulit bagi salah satu dari empat kekuatan besar untuk melakukan hal tersebut. Pang Zong dari klan Taihao dianggap sebagai sosok. Dia tidak terlalu menyinggung lawan sebelum dia mengetahui detail lawannya pewaris kekuatan besar. Benar saja, setiap orang memiliki kemampuan tertentu. Mendengar perkataan Chen Ye, Pang Zong tersenyum dan berkata, teman ini, saya tidak bisa mengendalikan terlalu banyak orang, tapi jangan khawatir, jika Anda bisa melewati masalah ini, orang atau kekuatan yang terkait dengan klan Taihao tidak akan pernah memberikannya kepada kamu lagi. Apakah kamu mencari masalah untuk orang lain? Sejujurnya, aku juga ingin melihat bagaimana kamu memamerkan kekuatanmu. Mata Chen Ye sedikit menyipit, tapi dia sangat licik, tapi sayang dia menemukan orang yang salah. Tuan muda, tolong undang saya. Bagus. Begitu kata-kata itu jatuh, energi dalam yang agung melonjak keluar dari tubuh Pang Zong. Pistol darah merah berubah di bawah sinar matahari dan memantulkan cahaya dingin. Namun, alih-alih membuat orang merasa mual, bau darah justru dipenuhi aura kekaguman. Hal ini membuat orang harus mengagumi cara-cara Sekte Taihao. Dengan pistol darah di tangannya, sedikit keganasan muncul di wajah Pang Zong. Saya tidak ingin membuang waktu, jadi jika Anda dapat mengambil gambar tanpa kerusakan apapun, saya tidak akan mengganggu Anda lagi dari Sekte Taihao. Chen Ye tersenyum tak dapat disangkal dan berdiri tanpa bergerak apapun, seolah-olah dia tidak menatap mata Pang Zong. Sikap santai seperti itu secara langsung membuat Pang Zong merasa marah. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di antara teman-temannya yang begitu mengabaikannya. Tombak darah si. Mata Pang Zong langsung bersinar dengan cahaya yang ganas dan dia meraung dengan marah. Segera, energi misterius itu meledak, dan pistolnya sedikit bergetar. Cahaya pistol yang berdarah merobek udara seperti naga darah dan mencekik tenggorokan Lindong. Ketika cahaya senjata meledak, retakan besar terbentuk, dan kemudian cahaya senjata itu berubah menjadi binatang buas kuno dan bergegas menuju Chen Ye dengan raungan. Seluruh langit sekarang ditutupi oleh bau darah yang sangat menyengat. Melihat tembakan senjata besar yang datang ke arahnya, Chen Ye tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah pistol itu tidak ada sampai cahaya pistol berdarah sampai di depannya, dia mengulurkan tangannya dengan lembut petir. Dia memegang lampu pistol di tangannya. Meletus. Dengan ledakan keras, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, pukulan mengerikan Pang Zong dengan mudah dihancurkan. Riak energi yang dipancarkan dan retakan berikutnya juga dengan cepat menghilang di depan Chen Ye pada saat yang bersamaan. Seluruh penonton terkejut. Bahkan orang-orang yang mendengarkan di lantai pertama tahu bahwa Chen Ye sangat kuat dan masih terkejut dengan hasil ini. Wajah Pang Zong langsung memucat. Dia tidak pernah menyangka situasinya akan seperti ini.
Tidak puas, dia segera mengertakkan gigi dan membawa pistol darah itu dengan seluruh tubuhnya. Dia menyapu pistol darah itu secepat kilat. Bau darah yang kuat memenuhi udara dan kemudian ditembakkan langsung ke arah Chen Ye. Chen Ye masih menunggu sampai pistol darah tiba di depannya, dan mengikuti pola yang sama, mengulurkan telapak tangannya dan memegang pistol darah di tangannya, lalu dia memuntahkan Xuan Qi dan menghancurkan pistol darah itu, dan pada saat yang sama meledak itu sepanjang gagang pistol dengan kecepatan luar biasa. Pukulan. Tubuh Pang Zong segera terbang mundur, dan seteguk darah tumpah ke langit. Semua orang yang hadir melihat adegan terakhir ini dengan ketakutan yang mendalam terhadap Chen Ye di mata mereka. Tidak ada keraguan bahwa Pang Zong sangat buruk, jika tidak, dia tidak akan naik ke posisi tuan muda klan Tai Hao pada usianya. 4 kekuatan besar di bagian selatan wilayah tengah telah mewarisinya selama bertahun-tahun. Setiap penerus inti dipilih dengan cermat. Namun, orang yang luar biasa seperti itu dengan mudah dikalahkan oleh orang yang lebih muda. Ketika pemuda berjubah hijau mengalahkan Pang Zong, dia tidak menggunakan keterampilan seni bela diri apapun dan tidak pernah mundur selangkah pun. Tuan muda menerima konsesinya. Budidaya Pang Zong memang tidak buruk, dan dia telah memasuki ranah Kaisar Xuan, yang sangat bagus untuk usianya. Namun, yang dia temui adalah Chen Ye tidak menyebutkan bahwa budidayanya sendiri adalah 100 pertempuran abaikan serangan master manapun dengan level yang sama. Chen Ye tidak akan berperilaku begitu mutlak jika situasinya berbeda, tetapi di sini, apalagi mundur, kemenangan tragis saja tidak akan cukup untuk menakuti orang-orang di sini. Bahkan sekarang, Chen Ye tidak dapat menjamin bahwa dia akan terkejut. Bagaimanapun, keunggulan Pang Zong hanya dibandingkan dengan generasi muda. Monster-monster tua itu belum mengambil tindakan, dan tidak mungkin Pang Zong menjadi yang terbaik hanya satu di sini di klan Tai Hao. Pang menyerah kepada klan Tai Hao dan teman-temannya dari klan Tai Hao tidak akan merepotkanmu lagi. Terima kasih, Kakak Pang. Chen Ye mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum serius Pang Zong ini bisa dianggap sebagai sosok. Meskipun ini terjadi, Chen Ye tidak memiliki banyak rasa jijik di hatinya terhadap tindakan Pang Zong sebelumnya. Sebagai salah satu dari 4 kekuatan besar di selatan, klan Tai Hao tidak bisa menyerah pada orang lain dan merebut Liontin Xuanxin dalam percakapan tadi. Yang terakhir tidak sombong tetapi hanya menggunakan metode normal tanpa mengandalkan merek Tai Hao Man untuk menekan orang. Jika Chen Ye sendiri yang tidak mendapatkan Xuanxin Pei, dia juga akan merebutnya jika bertemu seseorang yang mendapatkannya. Pang Zong tampak sedikit terkejut, jelas mendengar maksud kata-kata Chen Ye, lalu dia tersenyum dan berkata setelah masalah ini selesai, aku akan menunggumu di kota dan berharap kita bisa bertemu teman sambil minum anggur. Saudara Pang, tolong. Pang Zong mengangguk dan segera berbalik dan berjalan menuju kota. Saat dia pergi, selain orang-orang dari klan Tai Hao, pasukan atau individu lain segera mengikutinya. Tiba-tiba, jumlah orang di langit berkurang seperempat. Pengaruh Tai Hao Man tidak bisa diabaikan. Dan dengan kepergian orang-orang ini, mata orang-orang yang tersisa menegang. Bahkan Pang Zong tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang yang hadir mempertimbangkan pertimbangan mereka sendiri, tetapi tidak ada yang terus pergi. Chen Ye sedikit mengernyit, lalu menatap orang-orang yang tersisa sejenak, lalu tersenyum ringan dan berkata dengar, semua orang di lembah Qinglin Zongting di lantai pertama, apakah kamu juga ingin mendapatkan Liontin Xuanxin di tanganku? Mendengarkan kerumunan di lantai pertama, pemimpin kelompok, lelaki tua itu, melangkah maju dan tertawa adik, jangan salah paham. Saya dan yang lain di sini hanya ingin tahu siapa yang mendapatkan Liontin Xuanxin terakhir. Setelah itu semuanya, 4 bagian bisa digabungkan menjadi satu untuk membuka tempat warisan. Selain itu, tidak ada ide lain selain. Murid Chen Ye sedikit menegang. Memang benar lelaki tua di lantai pertama itu juga adalah Master Sun Xuan. Namun, dia tidak melihat apapun di lantai pertama malam itu. Terima kasih banyak. Chen Ye mengepalkan tinjunya dan kemudian menggerakkan matanya lagi. Tidak jauh di depan ada sekelompok orang yang dipimpin oleh Ting Gugu. Melihat tatapan Chen Ye, pemimpin lembah Ting berkata dengan tenang karena kamu telah menyempurnakan Xuanxin Pei, tidak akan ada banyak masalah di lembah Ting. Hanya saja, pria ini melambaikan tangannya, dan di belakangnya sekelompok orang yang bukan anggota lembah Tinggu melangkah keluar. Kemudian dia melanjutkan jika mereka ingin membalas dendam padamu, lembah Tinggu juga tidak akan menghentikan mereka. Pembalasan dendam. Chen Ye tersenyum dingin memperjuangkan Liontin Xuanxin pasti akan mengakibatkan kerugian. Apakah menurutmu nyawa orang lain tidak ada di tanganmu? Sepertinya bukan giliranku untuk naik peringkat satu per satu. Di dunia ini, yang kuat dihormati, kata pemimpin lembah Ting dengan acuh tak acuh.
Yang kuat dihormati. Chen Ye tertawa senior Zixuan Xuan Yu, berhenti bersembunyi dan keluar dan biarkan orang-orang ini membalas dendam. Mengapa pangeran tertua Xuan Yu ada di sini juga? Di belakang Chen Ye, Yu Er sedikit mengernyit dan berkata, untungnya, dia belum pernah melihat wajah asliku. Kuharap dia terlalu konyol dan manis untuk mengenaliku. 3 sosok muncul perlahan dari langit. Tiba-tiba, 2 momentum besar naik langsung ke langit. Ruang dimulai di depan ketiga orang itu dan menyebar seperti jurang yang dalam seperti Bima Sakti dengan kecepatan yang tak tertandingi. Mereka sebenarnya bersama. Serangkaian seruan tiba-tiba bergema dalam aliran yang tak ada habisnya. Di saat yang sama, jurang yang dalam seperti Bima Sakti seperti lubang hitam kosmik besar, langsung menutupi semua orang yang hadir. Api coklat yang mengerikan di kedalaman bersinar seperti bintang. Sensasi terbakar yang ekstrim menyebabkan suhu dunia meningkat secara tiba-tiba. Siapapun yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari alam Kaisar Xuan akan merasakan energi dalam di tubuhnya menguap dengan cepat ketika diselimuti suhu tinggi ini. Jika kamu ingin balas dendam, datang saja. Di tengah suara mendengung, sesosok tubuh besar muncul di langit seperti kejahatan kuno. Matahari dan bulan berada di atas kepala, dan bintang-bintang berada di bawah kaki. Kekuatan yang tak tertandingi berubah menjadi meteorit, jatuh dari langit dan menghantam pemimpinnya dari lembah Ting. Peng! Dengan dampak kekerasan di lembah Ting, pemimpin Master Zhongxuan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, dan tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah seperti bola meriam, menciptakan lubang yang sangat dalam. Siapa lagi? Master dari lembah Tinggu yang juga merupakan Master Zhongxuan tingkat kelima ini justru dipukul oleh lawannya, dan hasilnya sungguh memalukan. Orang-orang di lembah Ting mendengarkan perintahku dan membasmi mereka untukku. Di hadapan semua orang, ini adalah rasa malu dan penghinaan yang besar. Lembah Tinggu, salah satu dari 4 kekuatan besar di bagian selatan wilayah tengah, bahkan jika bertemu dengan tuan yang tak terkalahkan, demi wajah lembah Tinggu, itu akan terjadi, lebih sopan kapan akan dipermalukan seperti ini. Oke, aku akan membiarkanmu membasmiku. Chen Ye tersenyum dingin, menjentikkan jarinya, dan menara besar langit dan bumi yang sunyi tiba-tiba muncul di langit. Dalam atraksi besar itu, siapapun yang tidak mencapai ranah Kaisar Xuan secara paksa dibawa pergi dengan suara yang menyedihkan. Pada saat yang sama, di jurang yang sangat dalam di langit, garis-garis api berwarna coklat merah berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya, membanjiri langit dan bumi, berubah menjadi hujan api dan mengalir turun. Zeng! Suara keras piano tiba-tiba bergema, dan gelombang suara yang tak terlihat meledak di kehampaan tempat semua orang berada. Bengkak! Ah! Jeritan itu baru saja bergema, dan kemudian berhenti tiba-tiba. Mereka yang berada di luar penyerangan melihat bahwa orang-orang yang terluka semuanya terbungkus dalam cahaya warna-warni dan dibawa ke menara besi di atas, menghilang tanpa jejak. Seluruh penonton semakin terkejut. Dipimpin oleh lembah Tinggu, beberapa kekuatan lain terhubung. Meskipun mereka bukan kekuatan paling elit, mereka sangat menakutkan jika digabungkan. Ada 2 penguasa Zhongxuan dan lebih dari 10 penguasa Huangxuan orang, tapi ketika 5 orang itu, atau tepatnya hanya 3 orang yang mengambil tindakan, mereka merasa dikalahkan. Adik, ini hampir berakhir. Tidak akan ada gunanya bagimu jika kamu terlalu menyinggung lembah Tinggu sekarang. Kita bisa menunggu sampai tanah warisan berakhir, atau kamu bisa memasuki tempat warisan. Karena orang-orang di lembah Ting sudah menjadi musuh, Chen Ye tidak berniat membiarkan semua orang di sini pergi. Tepat ketika dia akan terus membasmi, sebuah suara dengan cepat masuk ke telinganya. Orang tua itu tersenyum tipis. Setelah jeda beberapa saat, Chen Ye mengangguk. Setelah mengatakan sesuatu kepada Zixuan dan Zhaoli, dia segera membuang muka dan berkata dengan acuh tak acuh apakah ada orang lain yang ingin membalas dendam. Seluruh tempat itu sangat sunyi. Nasib lembah Tinggu dan kekuatan besar lainnya masih di depan mereka. Tidak ada orang yang sebodoh itu berani memprovokasi niat membasmi atas Liontin Xuanxin, kecuali ada seseorang yang hadir. Mungkin saja jika separuh dari orang-orang bergabung. Tapi klan Taihao telah pergi. Dari apa yang saya dengar di lantai pertama, saya mendengar bahwa pria muda dan wanita berkemeja ungu ini sepertinya memiliki persahabatan. Saat mereka bertarung memperebutkan Liontin Xuanxin di tempat lain, saya mendengar bahwa wanita di lantai pertama telah membantu wanita berkemeja ungu, dan Master Zhongxuan, sekarang semakin mustahil bagi mereka untuk mengambil tindakan. Karena tidak ada siapa-siapa, mohon maafkan kami karena tidak menemanimu. Sekelompok 5 orang dengan cepat memasuki kota kecil. Setelah kejadian hari ini, Chen Ye percaya bahwa bahkan jika master lain dari lembah Ting datang, dia tidak akan berani mengambil tindakan.
Penuh kebencian, Tuan Zhongxuan di Lembah Ting tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah, mengatakan bahwa dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Saudara Susan, lupakan saja. Dia mendengar lelaki tua yang merupakan pemimpin di lantai pertama datang ke sisinya, menepuk pundaknya dan berkata orang-orang ini tidak mudah untuk diacau, jadi jangan main-main dengan mereka. Mata Susan menjadi lebih tajam dan dia berteriak, Lin Xiu, bukan kamu yang dipermalukan. Jika ya, aku tidak percaya kamu bisa menanggungnya. Mendengar ini, Lin Xiu tersenyum pahit dan berkata, Saudara Susan, dengan pengetahuan Anda yang baik tentang Lembah Ting, Anda seharusnya sudah mendengar beritanya. Belum lama ini, saya mendengar bahwa pintu di lantai pertama dihancurkan, bukan? Susan tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan kaget, maksudmu, mereka yang melakukannya. Lin Xiu mengangguk dengan getir. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Susan berkata dengan marah setelah terkejut. Tampaknya berita bahwa Chen Ye dan yang lainnya mendobrak pintu di lantai pertama hari itu terlalu dibesar-besarkan. Jika tidak, Susan tidak akan menyesalinya, tetapi akan bertanya mengapa dia tidak bergabung dengannya sekarang. Lin Xiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya mengatakan ya sebelumnya, Anda tidak akan mempercayainya, bukan? Ini, ayo pergi, jangan lakukan ini. Tadi aku sudah menyapa mereka dan bilang itu salah paham. Pokoknya kita akan buka tempat warisan bersama-sama saat itu. Jika tidak, ini akan menjadi bencana seiring berjalannya waktu, kata Lin Xiu sambil tersenyum. Di mata Susan, cahaya yang tajam dan ganas tiba-tiba muncul lagi, tetapi dalam sekejap, cahaya itu menghilang tanpa jejak. Berada di tempat kejadian, Susan dapat dengan jelas merasakan sifat menakutkan dari 5 orang itu sendiri, serta kekuatan ekstrim dari berbagai alat bantu yang mereka miliki. Susan yakin jika lukanya lebih parah, dia tidak akan pernah bisa menahan daya tarik kuat yang terbungkus dalam cahaya warna-warni itu. Tidak pernah ada hari di mana Susan membayangkan bahwa dia akan melihat pemandangan seperti hari ini. Hanya 5 orang, atau hanya 3 orang, yang mengambil tindakan, membuat banyak tuannya tidak berdaya ke atas. Mereka tidak hanya takut dengan kekuatan orang-orang ini, tetapi mereka bahkan lebih takut dengan potensi mereka. Saudara Lin, barusan, terima kasih banyak. Setelah memikirkannya, Susan juga melepaskannya. Orang-orang seperti mereka harus selalu mengutamakan sekte ketika mereka berada di luar sekte, saya tidak dapat membayangkan konsekuensinya. Lin Xiu tersenyum dan berkata kita semua berteman, bagaimana menurutku kamu tidak beruntung? Haha, ayo pergi. Memasuki kota kecil lagi, suasananya jelas sangat berbeda. Walaupun tidak ada jaminan bahwa ada metode dalam pewarisan yang dapat menyelesaikan atau bahkan menunda pikiran jahat, namun hal ini selalu menjadi harapan yang besar. Energi yang muncul dari Liontin Xuanxin sudah cukup bagi Chen Ye untuk merasakan sifat luar biasa dari warisan itu. Tuan, siapa gadis ini? Setelah tiba di kediaman, Zhao Li bertanya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa dengan tingkat kultivasinya sendiri, dia tidak dapat mendeteksi tingkat kultivasi Yu yang sebenarnya. Dia adalah Nona Yuer. Setelah selesai berbicara, Chen Ye dengan cepat menambahkan Xuanxin Pei yang saya dapatkan awalnya adalah milik Nona Yuer. Dia memberikannya kepada saya. Saat saya menyempurnakan Xuanxin Pei, Nona Yuer lah yang membantu saya, memblokir orang-orang yang menangkapnya, dan dia terluka parah karenanya. Mendengar ini, mata indah Zixuan berkedip dan dia berkata, kamu menjelaskannya dengan sangat jelas. Apakah kamu ingin memberitahuku agar aku tidak salah paham, kan? Ya, Chen Ye mengangguk berulang kali. Jadi, apakah kamu melakukan sesuatu yang membuatku salah paham? Zixuan bertanya lagi. Tidak, itu di sana. Jika tidak, mengapa kamu harus menjelaskan begitu banyak? Karena kamu sudah menjelaskannya, kamu bersalah. Zixuan mengangkat alisnya dan bertanya dengan marah. Chen Ye dengan cepat menyangkal saya tidak memiliki hati nurani yang bersalah. Saya jelas mengatakan yang sebenarnya. Anda tidak dapat memahaminya seperti ini. Lalu bagaimana aku harus memahaminya? Zixuan bertanya. Ini, Chen Ye merasa malu. Ternyata tidak peduli seberapa pintar atau lembutnya seorang wanita, dia tidak akan masuk akal selama dia cemburu. Anda tidak bisa menahan senyum, tidak bisakah Anda melihat bahwa Nona Zixuan sedang menggoda Anda? Tampaknya Anda juga tidak terlalu pintar. Kamu, terima kasih. Zixuan segera mengepalkan tinjunya dan berkata dengan serius. Yuer dengan lembut meraih tangan Zixuan dan berkata inilah yang harus saya lakukan, mengapa kamu begitu sopan? Kakak, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Jangan biarkan cintanya yang dalam mendapatkan hasil terbaik. Petik 2. Kamu,
Chen Ye dan yang lainnya terlihat tegang. Dengan kata-kata ini, Yu dengan jelas mengetahui kondisi fisik Zixuan yang sebenarnya. Bagaimana dia bisa tahu? Yu melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak dapat membantu Anda, tetapi Tuan saya mungkin dapat membantu Anda. Jika saatnya tiba, saya akan memperkenalkan Anda kepada Anda. Tetapi di masa depan, Tuan saya mungkin tidak dapat untuk membantumu. Kian, jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Sosok Chen Ye tiba-tiba bergetar, kamu, jangan menunggu sampai saat itu. Bawa aku menemui tuanmu sekarang. Selama masih ada sedikit harapan, jangan menyerah. Jangan khawatir, masalah di tempat warisan belum selesai. Tuanku tidak akan muncul, dan aku tidak bisa menghubunginya, jadi sekarang, aku hanya bisa menunggu. Yu menepuk bahu Chen Ye dan menyatakan lega. Nona kamu, Xuan Yu terkekeh saat ini. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia merasakan hawa dingin yang sudah melonjak di luar tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kakak ipar Chen Ye, kamu beruntung. Kami juga pergi berperang demi Xuan Xinpei. Mengapa saya tidak bisa bertemu wanita cantik ketika Anda membawanya kembali? Pangeran pertama, apakah kamu takut aku akan mengusirmu? Chen Ye berkata dengan marah, orang ini takut dunia tidak akan berada dalam kekacauan. Hai, Xuan Yu tersenyum dan berkata, cepatlah. Ketika saya kembali sekarang, saya akan memberitahu Ling dan Chang Sun Ran bahwa Anda sibuk sepanjang hari di wilayah tengah. Mereka tidak akan mempercayai apa yang orang lain katakan, tetapi tidak ada yang mau percaya apa yang saya katakan. Anda mengatakan bahwa Xuan Yu bisa berbohong dan menipu orang lain, tidak ada yang akan mempercayainya. Xuan Yu, aku punya sesuatu yang bagus, apakah kamu ingin menghargainya? Xuan Yu hendak mengatakan ya ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya berubah, dan dia segera berkata, aku lelah, aku akan istirahat dulu, sementara kalian mengobrol. Setelah mengatakan itu, dia hampir kabur. Chen Ye dan yang lainnya memandang Yu dengan lebih bingung. Yang terakhir sepertinya sangat mengenal mereka, dan Yu tidak peduli dengan ekspresi ketiganya. Rasa misteri ini mungkin berubah menjadi kecurigaan di mata orang lain, tetapi Anda tahu bahwa itu pasti tidak akan terjadi di sini, di Chen Ye. 2 hari lagi tanah warisan akan dibuka. Kita tunggu 2 hari. Tuan Pang dari klan Tai Hao telah mengirim seseorang untuk mengundang Anda. Silakan datang dan bicara dengan saya. Begitu Chen Ye selesai berbicara, suara hormat terdengar di luar pintu. 720.